Waalaikumsalam. Prof. Aziz, Prof. Tim, selamat malam. Kalau tidak salah, selamat malam. Alhamdulillah. Pagi, Pak. Nahmadu nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman, alhamdulillah kita dapat berkumpul, bertemu, bersilaturahmi dalam acara yang penuh berkah ini di pagi yang cerah dan malam insya Allah di Pak Tim. Pak Tim masih hari Saya Jumat malam, Pak. Hari Jumat. Jam 7 malam ya. Masih malam. Ya. Baik. Acara kita pada hari ini yang pertama akan disajikan oleh Pak Prof. Aziz dari Tokyo. Kemudian insya Allah 30 menit mungkin Prof. Aziz. Setelah itu nanti disusul Pak Tim, Prof. Tim. Kemudian baru kita nanti tanya jawab. Kurang lebih kira-kira demikian. Teman-teman, Prof. Aziz tentu selaku Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, begitu ya. Saya sering salah sebut antara Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia dengan Ilmuwan Indonesia Internasional, sama-sama ini. Mohon maaf. Tapi alhamdulillah artinya kehadiran Prof. Aziz, kita berharap sangat dengan demikian kita membuka pintu gerbang silaturahmi lebih luas antara para kita asosiasi program studi teknik mesin perguruan tinggi Muhammadiyah dengan para ilmuwan Indonesia yang internasional. Baik, menyingkat waktu, kami persilahkan Prof. Aziz untuk memaparkan presentasinya. Kami persilahkan Prof. Aziz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang ya. Mungkin selamat pagi untuk di Indonesia. Di Jepang udah selamat siang ya. Jadi kita pas banget jam 12 siang ini, jam 12 lebih. Nah, terus mungkin untuk Pak Tim sudah malam ya, kemarin jadinya kalau kita menyebutnya ya. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya ya, salam hormat juga baik saya secara pribadi ya, dan juga karena saya juga membawa nama I4 Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional ya, tentunya kami juga sangat senang sekali ya, bisa bersilaturahim dengan rekan-rekan dari Universitas Muhammadiyah semuanya gitu. Jadi saya berharap ini bukan sebuah kebetulan gitu lah. Tapi ini sesuatu yang memang kita niatkan gitu ya. Kenapa berbeda ya? Karena kalau kebetulan takutnya nanti tidak ada tindak lanjutnya lagi gitu. Tapi kalau misalkan sesuatu yang kita niatkan, berarti ada sebuah will yang kita memang usahakan untuk bisa menjadi sesuatu event atau misalkan aktivitas yang memang sustain ke depannya gitu loh. Nah, bagaimana terkait dengan I4 ataupun kegiatan I4 ataupun nanti mungkin beberapa hal yang mungkin perlu kita share juga terkait dengan bagaimana kita membangun kolaborasi dan lain-lain mungkin akan saya sampaikan pagi ini juga ya. Saya bisa share screen tidak ya? Ya, bisa. Monggo. Sekarang masih belum bisa. Apakah bisa? Sudah diizinin dulu kali. Izin. Oh, oke. Sudah, Prof, sudah. Ampun. Nah, terima kasih ya. Ini ada beberapa slide yang mungkin bisa saya share pagi ini. Ya, pada dasarnya ini terkait dengan gambaran kita terkait dengan diaspora Indonesia itu seperti apa sebenarnya, gitu ya. Dan nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa kita koordinasikan, kita sinergikan ke depannya, sehingga tentunya ya bagaimana kita bisa mengoptimalkan semuanya. Tidak hanya itu menguntungkan bagi diaspora, tidak, tapi tentunya sinergi ataupun kolaborasi itu akan terjadi secara sustainable itu apabila terjadi mutual benefits ya. Jadi ada mutual correlation antara dua pihak, baik itu diaspora ataupun rekan-rekan yang ada di Indonesia. Nah, ini saya harapkan juga ketika kita mencoba melihat beberapa
diaspora atau misalkan beberapa kasus negara lain, ya, misalkan Cina, India, atau misalkan Israel, atau misalkan yang lain lah, gitu ya, Vietnam sekarang ini yang lagi trending. Nah, kita bisa melihat mereka bisa maju, ya, mereka bisa maju itu juga salah satunya karena ada sebuah koherensi, ada sebuah kolaborasi yang sangat kuat, sinergi yang sangat kuat juga itu dengan para diaspora mereka yang di luar, gitu loh. Nah, ini perlu kita ketahui secara bersama juga, ternyata dari data yang kita peroleh, ya, dan juga dari pemahaman saya selama ini, ya, kita sama-sama berkembang, gitu ya. Diaspora kita juga bukan bukan level-level yang sudah saturated atau sudah sangat-sangat matured seperti diasporanya Cina ataupun diaspora yang lain, tetapi kita masih dalam level berkembang. Nah, ini yang perlu kita pahami secara bersama. Ilmuwan kita yang ada di Indonesia, kalau misalkan saya boleh kategorikan, juga masih dalam posisi berkembang. Jadi ketika kita membandingkan dengan negara-negara lain, ya tentunya kedua belah pihak, baik rekan-rekan yang ada di Indonesia ataupun rekan-rekan ilmuwan kita yang diaspora itu sendiri, itu keduanya adalah sedang berkembang. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan ya keduanya nih? Ya. Karena keduanya masih berkembang semuanya. Memang ada beberapa rekan kita, baik yang di Indonesia ataupun yang diaspora itu sini benar-benar sudah settle, ya. Benar-benar seorang ilmuwan yang memang menjadi icon di bidang-bidang tertentu, itu mungkin ada. Tapi ketika kita mencoba membandingkan dengan yang Cina, misalkan gitu ya, itu sangat berbeda sekali. Jumlah itu memang sangat berbeda sekali. Dan ketika kita membandingkan misalkan dengan rekan-rekan kita Cina, misalkan gitu, mereka dari Cina, mereka keluar negeri, mereka jadi profesor, nah mereka punya sebuah networking yang memang benar-benar sangat kuat sekali. Baik itu dengan Cina-nya itu sendiri, Cina mainland-nya, ataupun Cina sama mereka diasporanya. Jadi mereka benar-benar ada sebuah gurita, ya, sebuah gurita network yang memang benar-benar sangat kuat sekali. Jadi saya sendiri karena orang mesin juga, ya, kebetulan, ya, bukan kebetulan sih, saya niatkan lah waktu itu ngambil mesin juga saya niatkan gitu ya. Kita mengetahui misalkan di bidang energi, kan saya fokus di energi. Ada seorang profesor Cina juga, ya, mereka megang satu jurnal Applied Energy itu. Saya menyebutkan profesornya Jin Yueyan, ya, sekarang di Swedia. Itu memang mereka punya ketika mereka punya conference yang sangat besar, itu memang hampir 60%, 70% semuanya dari kolega mereka semua. Gitu. Dan itu fair. Maksudnya kita nggak bisa menganggap, oh itu tidak fair, macam-macam, tidak bisa. Itu semuanya berdasarkan kolaborasi yang memang notabene-nya adalah legal. Gitu. Nah, ini bagaimana kita ke depannya tentunya bisa menjadikan ini sebagai model sebenarnya, gitu ya. Ya, sejauh mana kita bisa mencontoh, sejauh mana kita bisa memperbaiki nanti ke depannya tentunya. Nah, ini kalau menurut saya ini sangat-sangat penting sekali gitu. Nah, ini terkait dengan I4. Saya nanti mungkin akan kembali lagi terkait dengan pembicaraan yang tadi, ya. Tapi untuk I4 ini, kenapa saya lebih suka menyebut I4 ini sebenarnya sebagai sebuah platform, bukan sebagai organisasi itu sendiri. Memang I4 itu sebuah organisasi, tapi kenapa saya lebih menyukai menyebut sebagai platform? Karena platform ini kan bagaimanapun lebih terbuka, gitu ya. Platform itu wadah sebenarnya. Jadi terlihat lebih halus, terlihat lebih lembut lah, lebih fasilitatif daripada organisasi. Ketika kita melihat organisasi, kayaknya lebih kaku gitu loh, lebih legal, lebih form. Nah, seperti itu. Jadi saya sendiri lebih suka untuk menyebutnya sebagai platform. Nah, I4 sendiri tak berdiri tahun 2009, ya, jadi sudah sekitar 10 tahun lebih. Nah, memang ada beberapa fluktuasi lah, ya, dalam organisasi itu jelas ada. Tapi apa yang menjadi target kita bersama selama ini adalah bagaimana kita sebenarnya bisa menjadi sebuah wadah bersama, ya, yang di dalamnya tentunya kita memfokuskan kepada hubungan, ya, kerjasama yang memang timbal balik, mutual. Di sini menjadi sebuah syarat yang sangat baik sekali, mutual, ya, dan juga sinergis, ya, antara kita ilmuwan diaspora itu sendiri. Di sini juga ada Pak Tim segala, ya, dan juga ilmuwan kita yang ada di dalam negeri, gitu, ya.
Jadi kemarin ketika saya dikontak oleh Bu Is ya, dan juga ketemu juga dengan Pak Fauzan macam-macam gitu ya, saya sangat welcome sekali ketika ada keinginan atau will dari asosiasi Universitas Muhammadiyah ya, terutama dalam hal ini adalah di bidang teknik mesin itu sendiri, untuk misalkan mau bekerja sama untuk menggandeng I4 dalam hal ini, tentunya kita sangat-sangat welcome sekali dalam hal ini gitu ya. Nah, ini salah satu sebenarnya konsep dari I4 yang sedang kita urus selama ini. Nah, ini struktur organisasi dari I4 itu sendiri, gitu ya. Jadi saya sendiri ketua umumnya, ada sekjennya dalam Mbak Sas, ya. Kita punya beberapa tools dalam hal ini, ada pengurus harian, ada managing director, dan juga ada pengurus khusus. Ya. Ini terkait dengan harian, oke, pengurus harian itu berarti memang yang mengerjakan hal-hal yang memang mungkin teknis, macam-macam segala. Ya. Managing Director, kita menunjuk beberapa managing director untuk memang membawahi beberapa kawasan yang ada di dunia ini. Ya, kita membagi menjadi 8 kawasan, gitu ya. Termasuk AS ada, Amerika juga ada, ini Pak Taifo misalkan gitu ya, dan juga termasuk Indonesia juga ada. Ini dalam kepengurusan sebelumnya tidak ada sebenarnya kawasan Indonesia, tetapi kita menganggap bahwa potensi yang ada di Indonesia itu juga sangat-sangat penting sekali, sangat-sangat besar sekali, termasuk rekan-rekan yang ada di Indonesia juga. Dan bagaimana kita bisa mengorganize rekan-rekan yang ada di Indonesia dalam hal itu. Ya, kita set kawasan yang baru, yaitu kawasan ini sendiri. Oke. Nah, berikutnya adalah terkait dengan klaster ilmu pengetahuan. Kita membagi menjadi 14 klaster ilmu pengetahuan, ada bermacam-macam ya. Jadi kita sebenarnya tidak memfokuskan hanya kepada misalkan bidang konvensional seperti teknik mesin, teknik elektro, tidak. Ya, tetapi dalam hal ini kita mendasarkan berdasarkan klaster ilmu pengetahuan yang memang notabene-nya sekarang mungkin sedang difokuskan oleh beberapa instansi gitu ya. Nah, jadi ada beberapa. Jadi misalkan nanti ke depannya asosiasi Universitas Muhammadiyah terutama dalam bidang mesin ini misalkan ingin kerjasama terkait dengan I4, ada kemungkinan nanti akan menggandeng beberapa klaster ilmu pengetahuan yang terkait. Jadi misalkan energi, ya, energi, metalurgi, atau misalkan ilmu material, ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita blending dalam hal ini. Gitu ya. Nah, ini beberapa penanggung jawab ya untuk kawasan dan juga untuk klaster ilmu pengetahuan. Ya, memang ada beberapa perubahan ya terkait dengan koordinator klaster ilmu pengetahuan ya, karena bagaimanapun kita juga berusaha untuk selalu mengaktifkan ya, ketika ada kesibukan seseorang yang sibuk macam-macam, maka ada kemungkinan kita coba ganti dengan yang lain dan ataupun pergantian pengurusan dan yang lain gitu ya. Nah, ini data keanggotaan kita, mungkin saya tidak akan bicara panjang terkait dengan hal ini gitu ya. Ini juga kegiatan-kegiatan kita ya. Jadi dalam beberapa waktu terdekat ini mungkin kita sering mengadakan beberapa kegiatan. Mohon maaf, sedang ada telepon ya. Saya coba matikan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini beberapa kegiatan contoh dari kegiatan I4 ya. Beberapa waktu terakhir kita fokus kepada kegiatan-kegiatan semacam lecture. Nah, jadi ada kemungkinan nanti misalkan rekan-rekan dari Universitas Muhammadiyah ingin mengadakan kerjasama dengan kita, ada kemungkinan nanti kita bisa kerjasama dalam bentuk misalkan lecture. Ataupun kalau talk itu sendiri, ya I4 Talks itu sendiri, itu biasanya memang diorganize oleh I4 itu sendiri. Tapi lecture itu ada kemungkinan kita bekerjasama dengan kampus yang ada di Indonesia. Ya, misalkan sekarang ini karena saya juga di bidang energi, otomatis misalkan di klaster energi kita kerjasama dengan beberapa kampus yang ada di Indonesia. Nah, nanti misalkan Universitas Muhammadiyah misalkan ingin mengadakan kerjasama dengan kita, nanti bisa kita blending. Ya, nanti bisa kita blending, kita angkat sebuah topik tertentu. Ya, sifat talks dengan lecture mungkin akan sangat berbeda. Gitu ya. Kalau talks itu memang lebih kepada isu-isu yang memang sedang trendy. Ya, jadi mungkin kajiannya juga lumayan dalam, tapi lecture ini sebenarnya kita tidak begitu berbicara terkait dengan riset kita yang mendalam, itu tidak. Jadi karena
target dari lecture itu sendiri adalah anak-anak misalkan S1 ataupun S2. Jadi lebih kepada pengetahuan-pengetahuan yang memang lebih general, ya. Jadi pengetahuan dasar, basic, hingga pengetahuan yang memang mungkin cutting edge. Nah, ini mungkin nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa kita komunikasikan, kita kerjasamakan ke depannya. Ya, ada beberapa event yang lain juga, ya. Baik event ini kerjasama ataupun diorganize oleh I4 itu sendiri. Nah, ini untuk keanggotaan I4 semuanya ada di link ini, ya, member.i4indonesia.org, ya, karena website kita adalah i4indonesia.org. Silakan kalau misalkan Bapak Ibu nanti tertarik, ya, untuk mengecek website kita, silakan untuk dicek saja. Dan misalkan kalau misalkan berkenan untuk menjadi anggota, silakan monggo, gitu, okay? Nah, ini karena ya waktu yang diberikan oleh Pak Fauzan ke saya juga lumayan panjang, ya, jadi mungkin saya berbicara agak lebar sedikit ini, gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan saya kepanjangan, tolong di jewer mawon Pak Fauzan, gitu. Jadi monggo silakan, jangan sungkan-sungkan, gitu. Nah, ini beberapa masalah yang perlu kita pahami, yang saya perlu share kepada semuanya, gitu ya. Maksudnya kita tidak perlu menganggap diaspora itu sesuatu yang memang potensial sangat tinggi, enggak. Iya, itu sebuah potensi, tapi kita perlu mengetahui sebenarnya potensi secara nyatanya itu sebenarnya seperti apa, gitu loh. Ketika kita bisa mengukur secara apa adanya, otomatis kita bisa lebih memproyeksikan apa yang harus kita lakukan ke depannya, bagaimana kita bisa mengimprove ke depannya, gitu ya. Nah, ini saya ulangi lagi tadi ketika saya membahas di awal, gitu nih, diaspora kita itu semuanya developing, ya, growing, semuanya developing, growing, baik dari jumlah ataupun dari kualitasnya itu sendiri, gitu ya. Nah, kita mungkin sekarang ini level-level kita hampir sama dengan Vietnam. Vietnam ini development dari diaspora mereka itu sangat-sangat kencang sekali. Mereka memang fighting spirit-nya sangat-sangat tinggi sekali, gitu deh. Nah, ini bagaimana, ya, kita sebagai diaspora juga, ini bagaimana kita bisa memang punya semangat yang tidak kalah dengan orang-orang Cina, orang-orang Vietnam ataupun orang India dalam hal ini, gitu deh. Nah, ini sangat penting sekali, gitu. Nah, kadang memang karena kita juga kadang sedang growing, gitu ya, kadang kita punya limited resource, ya. Kadang banyak yang mungkin masih researchers atau misalkan masih entry level faculty ataupun yang lain. Jadi kadang ada beberapa hal yang mungkin membatasi, tidak punya otoritas yang mungkin sangat besar ataupun sangat berkuasa itu sendiri, gitu loh. Nah, ini bagaimana nanti, kenapa saya perlu ngomong seperti ini? Karena kadang ada ekspektasi yang berbeda, gitu ya. Rekan-rekan Indonesia mengharapkan ekspektasi seperti ini, tapi kadang yang bisa dilakukan oleh diaspora mungkin akan sedikit berbeda, gitu loh. Nah, ini bagaimana kita bisa saling memahami, gitu ya. Memang kalau misalkan diaspora yang di luarnya sudah settled sekali, dia punya misalkan lab sendiri atau misalkan sudah punya otoritas tersendiri, macam-macam sekali, ini tentunya ini akan lebih memudahkan, gitu ya. Tetapi belum tentu partner kita yang ada di luar negeri itu belum tentu seseorang yang memang sudah settled dalam hal ini, gitu ya. Nah, ini kadang ada juga mungkin individual motivation, gitu ya. Jadi kadang ini yang kadang saya melihat kadang ada sisi negatifnya juga, gitu loh. Nah, memang teman-teman Cina itu memang mereka kuat juga, ya, dalam nasionalisme mereka, gitu. Nah, ini kadang saya melihat rekan-rekan di Indonesia itu masih kurang, gitu. Kadang kurang pede atau misalkan masih kurang nasionalismenya, gitu loh. Kadang untuk kerjasama dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia kadang masih malu atau misalkan masih kurang pede atau misalkan yang lain, gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari, bagaimana kita juga saling bisa mensupport, gitu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan sedikitnya kolaborasi ataupun networking. Ya, memang, tapi alhamdulillah dari beberapa tahun ini, ya, jumlah kolaborasi antara diaspora dengan rekan yang ada di Indonesia itu bertambah sekali, gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi nanti akan saya bahas juga bagaimana kita bisa mencoba untuk mempunyai sebuah kolaborasi yang memang sustain, gitu. Ini sangat penting sekali, gitu. Nah, ini yang selalu saya garis bawahi kepada rekan-rekan diaspora, gitu loh. Ya, memang kerjasama itu memang kadang di awalnya terlihat wah, gitu. Cuman permasalahannya adalah nanti di tengah jalan atau nanti setelah beberapa waktu ke depannya, gitu.
bagaimana kita punya kesabaran, patience, ataupun punya devotion dalam hal ini. Nah, ini sangat-sangat penting sekali. Gitu ya. Kadang kita nggak sabar dengan partner kita, ataupun kadang kita tidak punya devotion yang bagus terhadap kolaborasi yang kita punya, gitu loh. Karena kolaborasi otomatis kita mencoba untuk mengeduket kita secara bersama, kita berkembang secara bersama, gitu ya. Kita memberikan benefit untuk bersama nih. Nah, kadang ketika ada sesuatu yang kita lihat, aduh, kok kayaknya nggak balance nih. Nah, ini perasaan-perasaan ketika ada nggak balance atau misalkan macam-macam, ini karena akhirnya membuat kolaborasinya agak goyah. Nah, ini yang perlu kita sadari secara bersama, gitu nih. Nah, ini juga yang perlu yang selalu saya garis bawahi, bagaimana kita fasilitatif. Ya, memang kita sebagai yang di luar negeri, bagaimana kita mencoba untuk fasilitatif kepada rekan-rekan kita, gitu loh. Nah, misalkan kalau misalkan di tempat saya sendiri, karena saya megang lab sendiri, ya jadi akhirnya mungkin dengan sedikit lebih mudah lah saya bisa memfasilitasi rekan-rekan kita, baik itu mahasiswa atau misalkan rekan-rekan dosen atau misalkan researcher yang ada di Indonesia untuk datang misalkan gitu, untuk visiting atau misalkan silakan gitu loh. Nah ini saya yakin ada beberapa termasuk misalkan Pak Tim misalkan gitu ya. Ini tentunya kita bisa untuk memfasilitasi rekan-rekan yang ada di Indonesia terkait dengan hal ini, gitu ya. Nah ini activity seperti apa gitu ya yang mungkin bisa kita punya secara bersama antara diaspora ataupun rekan-rekan yang ada di Indonesia. Itu jelas ya, kita punya mobility. Mobility ini sangat penting sekali. Mobility dalam hal ini ketika seseorang itu mobile ya, misalkan rekan-rekan yang ada di Indonesia kadang bisa visiting keluar atau misalkan apa gitu ya. Nah, ini kadang akan memberikan sebuah gambaran yang mungkin akan berbeda dan akhirnya akan memotivasi mereka untuk berkembang lebih bagus lagi. Akan memunculkan juga perasaan fighting. Nah, cuman memang kadang kunjungan ke diaspora itu kadang akhirnya sedikit membuat lebih manja gitu ya. Kadang ada perasaan mungkin ada beberapa rekan yang mungkin menganggap aduh ke diaspora jadi agak enak lah. Nah, ini kadang ya akhirnya saya garis bawahi juga nih. Kadang ketika rekan-rekan yang mau datang ke tempat saya, ya udah saya state bahwa bukan berarti misalkan saya diaspora, terus akhirnya akan lebih enak atau misalkan lebih enggak gitu. Misalkan datang ke tempat saya pun ya udah tetap saya perlakukan sama ya, meskipun di belakangnya tetap saya support gitu ya. Nah, ini mungkin perasaan-perasaan seperti ini akan dipunyai oleh diaspora dalam hal ini gitu ya. Nah, ini bagaimana kita berusaha untuk mengeduket rekan-rekan kita bersama dan pasti itu otomatis akan mengeduket diri kita sendiri gitu ya. Nah, ini bagaimana kita juga untuk bersifat fasilitatif, open gitu ya, mengajak semuanya gitu ya, inklusif lah kepada semuanya terkait dengan proyek-proyek yang memungkinkan. Jadi ada beberapa misalkan kalau di Jepang misalkan ada beberapa proyek yang memang dalam jangka yang lumayan panjang, fundingnya juga lumayan besar gitu ya. Ada bilateral programs atau misalkan ada kalau misalkan sekarang lumayan banyak nih Asia atau misalkan ada SATREPS atau macam-macam. Nah, ini program proyek-proyek seperti ini kalau menurut saya ini sangat-sangat bagus sekali gitu lah. Dan ini pasti akan lebih mudah kalau misalkan rekan-rekan yang Indonesia menggandeng rekan-rekan yang diaspora yang ada di luar negeri gitu. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu bisa cek di website I4 ya di bagian Asia Timur itu kemarin sudah kita list juga beberapa potential projects ya yang mungkin bisa diangkat secara bersama ya antara diaspora ataupun dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, ini yang perlu saya ingatkan secara bersama. Ini mungkin beberapa waktu yang lalu juga seperti saya sampaikan juga gitu ya. Ini kolaborasi itu apa sebenarnya ini? Oh, kolaborasi itu sebuah proses gitu ya. Ini yang perlu saya ingatkan. Kadang ini diagram air sebenarnya, diagram air ya, perubahan air nih. Kalau misalkan kita memanasi air, suhunya naik terus hingga 100 derajat. Tapi ternyata setelah 100 derajat orang-orang mesin semuanya memahami terkait dengan hal ini. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih dalam lagi terkait dengan hal ini ya. Tetapi intinya ada perubahan fase di mana ketika perubahan fase kita memasukkan energi pun, kita memasukkan panas pun, itu temperaturnya tidak naik. Jadi ini yang kita sebut kadang sebagai latent, ya, latent heat dalam hal ini. Nah ini berikutnya ketika kita memanaskan lagi, nanti ada temperaturnya akan naik lagi setelah dia menjadi vapor, menjadi gas. Nah sama, ini kolaborasi ini juga seperti ini. Ini sunatullah kalau misalkan saya lihat ya. Ini sebagai sebuah contoh nasihat bagi kita semuanya, nasihat dari Tuhan untuk kita semuanya. Kalau saya yakin seperti itu gitu. Nah, kadang kolaborasi itu enaknya di awal.
kita punya kenalan baru nih, punya MOU baru, macam-macam gitu ya. Kadang enak nih, sesuatu yang mungkin bisa kita tunjukkan, kita ada sebuah peningkatan tertentu. Gitu. Tetapi fase yang kedua inilah yang sangat-sangat melelahkan sekali. Ini kalau misalkan dilihat dari entalpinya, entalpi ketika phase changing ini bisa sekitar 5 kali lipat daripada fase ketika preheating dalam hal ini. Gitu, okay? Nah, kenapa saya singgung dalam hal ini adalah ketika kita misalkan sudah mengawali sebuah kerjasama, berikutnya inilah bagaimana kita mencoba mengisi kerjasama itu. Kadang proyek sudah selesai, MOU sudah dapat, atau misalkan apa sudah dapat, misalkan. Nah, ini bagaimana berikutnya nih? Gitu. Jadi kan jangan sampai kolaborasi itu cuma saya sudah punya collaboration partner saja di luar negeri, itu mungkin achievement di awal saja. Nah, tapi permasalahannya ada di tengahnya ini. Bagaimana kita bisa mencoba mengisinya, bisa saling memahaminya, macam-macam segala itu. Nah, ini yang proses yang membutuhkan effort yang jauh lebih ini yang jauh lebih besar lagi. Ini tentunya ini butuh fisik dan juga butuh non fisik. Fisik ini bisa kita mungkin merasa capek atau misalkan apa gitu ya. Mungkin dari segi funding juga keluar gitu, kadang hasilnya juga belum tentu dapat, macam-macam gitu. Ataupun misalkan dari non fisik, misalkan gitu ya, kita capek berhubungan dengan orang macam-macam gitu. Kadang ada orangnya gini macam-macam. Nah, itu kadang itu dah, kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, itu wajar. Kita sebagai manusia itu wajar, tapi bagaimana kita bisa mencoba memanage dan juga mengkomunikasikan. Nah, gitu. Nah, ini berikutnya adalah terkait dengan setelah itu selesai semuanya, kita bisa saling memahami, kita bisa saling memberikan benefit, ya. Mutual, inilah terjadi mutual itu ketika di sini nih. Jangan harap mutual itu ada di depan, nggak mungkin. Kita punya MOU terus kita bisa ngomong mutual, nggak mungkin. Gitu. Atau misalkan kita punya, nggak mungkin. Ini mutual itu ketika terjadi di sini nih. Mungkin butuh waktu, misalkan 3 tahun, 5 tahun gitu. Nah, ini terakhirnya setelah memang bisa kita membuktikan bahwa kita mutual, akhirnya kita bisa merasakan eksistensi kedua belah pihak, gitu ya. Bukan saling bergantung, tapi saling mengisi lah, saling memberikan manfaat. Nah, ini yang akhirnya saya sebut kadang sebagai fase co-creation. Kita memberikan sebuah kreasi, memberikan benefit kepada pihak lain. Jadi tidak hanya terbatas kepada proyek tertentu, proyek nggak ada pun kita juga tetap bisa memberikan benefit, gitu lah. Nah, ini bagaimana terakhirnya kita bisa move di sini nih. Ini target terakhir dari sebuah kolaborasi itu sendiri. Nah, berikutnya ini membangun kerjasama ya, step by step-nya mungkin seperti ini dari awal gitu ya. Awal ini kadang yang memang butuh tenaga banyak juga gitu ya. Dan berikutnya terkait dengan advance ataupun terakhirnya terkait dengan follow up stage. Nah, target yang terbesar itu adalah di capacity building. Capacity building ini jadi tidak hanya kepada perolehan temporary saja, satu paper saja udah selesai misalkan, atau MOU itu sendiri, ini nggak mungkin seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kita secara bersama. Ketika kapasitas itu naik, otomatis outputnya itu pasti juga akan naik. Nah, apa target terakhirnya dari capacity building itu adalah kita penguatan research identity kita. Nah, ini kalau misalkan dalam gambaran saya, dengan kerjasama antara dua belah pihak, diaspora ataupun rekan-rekan yang ada di Indonesia, kita berharap ya dengan adanya mutual benefit di antara dua belah pihak, kita berharap kedua belah pihak itu nanti akan mendapatkan sebuah research identity yang kuat. Misalkan, kalau misalkan belajar masalah apa ini ke Bu Iis atau ke Pak Fauzan misalkan gitu, orang luar pun juga tahu terkait dengan hal itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai research identity. Jadi kadang mungkin Bapak Ibu yang di bidang masing-masing ya, ketika saya belajar terkait dengan ini, ada profesi yang terkenal di mana. Inilah yang saya sebut kadang sebagai risk identity. Kita bukannya ingin terkenal, tidak. Tapi target kita sebagai researchers ya, sebagai dosen itu sendiri adalah bagaimana kita mengoptimalkan kemanfaatan kita. Nah, itu bisa optimal ketika bisa dibuktikan ketika memang kita punya sebuah riset identity yang kuat dalam hal ini. Nah, mungkin sebagai efek samping dari riset identity yang kuat, otomatis ada sebuah penghargaan ya, bukan penghargaan tapi ada pengakuan dari secara global ya,
bahwa kita loh kalau mau belajar seperti ini ada ke orang-orangnya seperti ini. Misalkan di Indonesia ada ini, misalkan di Amerika ada Pak Tim, atau misalkan ada yang lain. Nah, ini seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai global renowned researcher. Nah, ini sangat terkait sekali dengan slide-slide berikutnya. Ya, kalau di Jepang ada filosofi yang membedakan antara kerjasama itu sendiri. Ya, pertama join ya udah, yang penting ngerjain bersama. Udah. Satu proyek dari pintu masuk sampai pintu keluar sama, udah semuanya kerja bareng aja. Gitu. Nah, yang penting bareng. Keduanya adalah kolaborasi, memberikan sebuah manfaat, gitu ya. Dan berikutnya yang terakhir adalah yang benar-benar tujuan kita terakhir adalah co-creation. Kalau bahasa Jepangnya ini kyoso itu berarti memang benar-benar saling mengisi. Nah, saling mengisi inilah yang sebagai target kita terakhir. Gitu. Jadi memang ketiga-tiganya adalah sebuah bentuk dari kolaborasi, ya, sebuah bentuk dari kolaborasi. Tapi ketika saya dari segi filosofi ya untuk membedakan, mungkin saya lebih menyukai untuk menarikkan kepada co-creation sebagai target kita terakhir. Gitu. Nah, ini saya tidak akan berpanjang lebar terkait dengan hal ini. Tetapi ini mungkin value creation ya, value creation apa yang sangat penting gitu ya. Ini ada beberapa 3 poin mungkin dalam hal ini gitu ya. Tapi yang perlu saya singgung secara kencang adalah terkait dengan sini nih. Bagaimana kita bisa mengamplify outcomes ya. Mengamplify outcome, memperbesar outcome kita, memperbesar impact kita, yaitu salah satu dengan kolaborasi. Kalau kita hanya di jalan kita sendiri, ya kita sibuk dengan kerjaan kita sendiri tanpa kita coba membangun kolaborasi macam-macam, kadang kita nggak akan besar. Gitu ya. Orang-orang besar, misalkan di MIT, misalkan gitu ya, saya lihat di MIT dia bisa publish dalam setahun misalkan 40 jurnal atau misalkan 50 jurnal, misalkan gitu. Apakah dia menulis sendiri? Nggak mungkin, gitu. Nggak mungkin. Dia pasti kerjasama dengan yang lain. Gitu. Dalam hal ini, inilah yang perlu kita amplify dalam hal ini, gitu ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan sustainability. Tapi saya tidak akan berpanjang lebar terkait dengan hal ini, gitu ya. Riset yang sangat penting itu adalah bagaimana kita mencoba menjawab sebuah fenomena yang ada. Nah, kadang solutions oriented research. Memang riset ini kan ada beberapa trennya ya. Apakah sifatnya, misalkan bersifat apakah dia sebagai incremental, apakah dia sebagai quantum leap, ya. Apakah dia sebagai disruptif. Nah, kalau disruptif itu berarti sesuatu yang memang lumayan baru gitu ya, atau quantum leap memang benar-benar baru sekali. Mungkin kebanyakan kita itu nanti termasuk saya sendiri, itu saya mungkin lebih fokus pada incremental research. Jadi memang perbaikan saja. Nah, cuman permasalahannya adalah sejauh mana perbaikan yang perlu kita lakukan. Nah, ini kadang sen-sen seperti itu bisa muncul ketika kita memang fokus pada riset dan kita sudah menghasilkan beberapa hal. Dan itu juga kadang bisa kita sadari ketika kita coba membangun kolaborasi dengan yang lain. Oh, dari profesor ini dia mengatakan ini sudah novel nih kalau dalam level seperti ini. Atau misalkan yang lain macam-macam. Nah, ini kadang membutuhkan sebuah insight juga dari rekan-rekan sesama kolaborator dari kita. Mohon maaf Pak Ajis, 5 menit lagi. Siap, Injih, siap. Nah, ini berikutnya terkait dengan open innovations. Ini sangat penting sekali, gitu ya. Ini open innovations, keyword ini memang sudah lumayan tua ya, tapi saya kira masih sangat trendy juga, gitu ya. Jadi nanti open innovation dalam hal ini bagaimana kita bisa mencoba menginclude semua pihak, ya, termasuk dalam hal ini juga diaspora dalam hal ini, masuk governmental atau misalkan yang lain, gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa, tapi saya tidak akan berbicara panjang. Nah, berikutnya adalah terkait dengan salah satu program, saya cuma memperkenalkan salah satu program saja dari I4, gitu ya, yaitu terkait dengan I4 Prime. Ya, I4 Prime program kita menyebutnya sebagai collaboration in research and publication, gitu ya. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu punya sesuatu, ini tentunya nanti adalah hubungannya adalah personal. Maksudnya I4 hanya menjadi sebuah fasilitator saja, ya fasilitator. Karena kita I4 itu sebagai fasilitator wadah saja. Nanti kerjasama riset itu sendiri itu bukan dengan I4, tapi kerjasama riset itu pasti antar researcher itu sendiri. Gitu, ya. Jadi misalkan bisa saja asosiasi Universitas Muhammadiyah misalkan kerjasama dengan I4 sesama sebagai organisasi. Itu sebagai sebuah wadah saja. Nah,
Tetapi nanti dalam level riset itu sendiri otomatis bukan berarti Asosiasi Universitas Muhammadiyah kerjasama dengan I4, bukan, tapi pasti akan individual level. Nah, ini yang perlu kita pahami secara bersama. Nah, jadi misalkan nanti ada dari Bapak Ibu misalkan ingin kerjasama dengan diaspora, ya, tapi nggak tahu diasporanya siapa, misalkan gitu. Ini bisa saja nanti memberikan abstrak kepada kita semuanya, gitu ya, akan seperti apa, gambarannya seperti apa, gitu ya. Mungkin nanti klasternya apa, di mana targetnya, misalkan apa. Nah, ini nanti akan kita set, ya, akan kita cek juga, nah, nanti akan kita alamatkan, ya, ke misalkan ke klaster ini. Misalkan pertama adalah kita punya koordinator utamanya, di sini ada Prof. Teruna, ada Prof. Juliana juga, ada Mas Satria, gitu ya. Mereka yang pertama akan kalau saya lihat ya, nanti dari applicants, nanti chief coordinator akan mengecek apakah kira-kira proposal atau misalkan abstraknya ini cocok nggak untuk ditindaklanjuti untuk kolaborasi ataupun misalkan untuk publikasi secara bersama, gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan cocok, gitu ya, tentunya nanti akan kita langsungkan lagi, lanjutkan lagi kepada cluster coordinator. Ya, misalkan ada beberapa cluster dalam hal ini, gitu ya. Misalkan ini beberapa cluster yang ada, ya kita ada 14 cluster dalam hal ini, nanti kita alamatkan ke masing-masing cluster. Nah, dari masing-masing cluster, nanti koordinator cluster nanti akan mengumumkan kepada anggotanya. Anggotanya ini ada proposal atau misalkan ada abstrak seperti ini. Siapa yang tertarik? Nah, nanti kalau misalkan ada yang tertarik, otomatis akan dikembalikan. Ini loh, ada rekan kita yang tertarik untuk bekerjasama dengan Bapak atau misalkan Ibu dalam hal ini. Nah, ini ada sebuah skema yang kita coba buat untuk memfasilitasi kita secara bersama. Kadang dua belah pihak juga tidak mengetahui, baik rekan-rekan yang di Indonesia ataupun rekan yang di diaspora kadang nggak mengetahui. Kita kadang akhirnya cuma bekerja sama dengan seseorang yang memang, tapi bagaimana usaha kita untuk memperluas atau misalkan kita untuk memulai, terutama untuk rekan-rekan yang misalkan belum mengetahui banyak terkait dengan partnernya yang ada di Indonesia atau misalkan diaspora itu sendiri, otomatis ini saya harap ini akan sangat membantu sekali. Oke, demikian ya dari saya ya. Kalau misalkan nanti ada tambahan atau misalkan ada pertanyaan, monggo silahkan. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait dengan I4, nanti silakan untuk membuka website I4. Di situ ada juga kontaknya, ada juga emailnya. Silakan untuk disampaikan saja di website itu sendiri. Nanti insya Allah akan masuk ke divisi kerjasama ataupun akan masuk ke sekretariat, dan jika memang perlu nanti mungkin akan di-forward ke saya sendiri. Demikian dari saya, Pak Fauzan. Matur suwun. Kalau misalkan ada nanti hal-hal yang perlu dikomunikasikan lebih lanjut, monggo. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon doanya selalu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzan, masih mute, Pak. Masih mute, Pak Fah. Terima kasih banyak Pak Aziz. Teman-teman, tidak berpanjang kata, kita persilakan Prof. Tim, kemudian nanti kita akan tanya jawab. Mohon mungkin sebagian bisa mengetiknya, kemudian pada kolom chat mestinya. Kalau question saya tidak menemukan questionnya di sini. Kemudian ada yang raise hand, monggo. Nanti saya coba untuk pantau dan kita beri kesempatan. Sekarang monggo Prof. Tim untuk menyampaikan. Baik, Pak Wasan, waktu saya berapa lama ya? Jadi saya nggak mau terlalu masuk ke detail-detailnya, Pak, supaya general gitu kan, karena ada beberapa slide yang memang sangat penting, ada beberapa yang saya nggak mau terlalu spend waktu terlalu banyak, Pak. Waktu disediakan panitianya 30 menit, Pak Tim. 30 menit? Ya udah, kalau gitu saya delete dulu beberapa slide ini. Nanti saya akan loncat beberapa slide, Pak, ya? Ya. Oke, saya sudah bisa mulai. Silakan. Share screen-nya, share screen. Ini dia. Bisa kebaca? Dapat, bisa. Baca ya? Yes. Baik, selamat pagi buat rekan-rekan di Indonesia. Terus selamat siang juga buat Pak Aziz di Jepang. Saya ada melihat beberapa wajah-wajah lama yang masih saya ingat dengan sangat
jelas. Ada Ibu Popi dari UM, Ya, halo, Prof. ada Pak Irham yang dari mana tuh yang rencana mau sekolah ke S3 ke Taiwan, tapi saya belum dengar kabarnya gimana nih Pak. Jadi ya saya selalu senang kalau bisa betul berbagi ilmu sama sharing dengan dengan rekan-rekan semua. Nanti dalam beberapa slide di sini juga kita akan lihat. Saya tidak mau masuk terlalu ke teknikalnya. Saya akan skip beberapa slides. Tapi intinya adalah saya sama beberapa universitas di Indonesia itu kita sudah bekerja sama cukup lama, dan nanti akan lihat beberapa yang sudah pernah kita lakukan sama-sama ya. Jadi saya tim pasang, sekarang saya di Oregon Tech, baru mulai sekitar akhir Januari kemarin. Jadi sebelumnya saya di Selandia Baru, terus kemudian akhir Januari kemarin, bulan September sebenarnya ditawarin pindah ke Oregon di sini, tapi karena COVID masih rame di sini, jadi saya masih tolak. Terus saya juga bilang bahwa saya mau selesaikan dulu, saya punya tugas di New Zealand, jadi saya nggak main kabur gitu ya, karena di sana masih semesteran. Terus akhirnya saya mundurin sampai Januari. Jadi mereka tawarin saya menjadi ketua jurusan di teknik manufaktur dan teknik mesin. Jadi itu mulai tanggal 25 Januari kemarin. Yang ini saya akan skip aja ya. Saya di New Zealand, terus saya juga pernah beberapa tahun di Singapura. Jadi kira-kira itu New Zealand di situ, Amerika di situ, saya tepatnya di sini di Oregon sekarang. Ya, di atasnya California. Kira-kira seperti itu. Itu dia kira-kira kampusnya. Kantor saya itu ini yang gedung kelihatan agak apa nih, pink atau coklat muda nih. Nah, itu gedung saya. Jadi kantor saya di sebelah sini persis. Jadi pemandangan saya itu bagus. Saya melihat ke danau, melihat ke gunung gitu loh Pak. Jadi saya nggak perlu pergi liburan-liburan. sudah seperti di New Zealand lagi gitu. Setiap hari ya itu. Persis kaca saya menghadap ke danau dan menghadap ke gunung ini nih. Persis seperti inilah kira-kira. Ya. Jadi sangat menarik. Memang ini kota kecil, tetapi saya menikmati hidup dengan sangat. Karena kalau mungkin bapak-bapak sama ibu juga tahu, saya pernah cerita, saya dulu kan dibesarkan di Papua, ya di hutan gitu kan. Jadi kalau datang ke kota seperti ini, ya ini sudah bagus gitu. Kira-kira gitu ya. Saya nggak harus ke New York untuk senang gitu loh. Saya nggak harus ke London untuk senang. Saya di kota seperti ini pun saya sudah senang gitu ya. Untuk Pak Aziz masih ada Pak Aziz? Masih Pak Tim. Oke. Pak Aziz, saya 2018 kemarin saya diundang untuk penelitian di Tokyo. Saya tinggal di Hondo kampus. Oh iya. Sama jurusan material. Dan mungkin nanti September besok ini anak saya dia dikasih beasiswa untuk ambil S2 S3 di Tokyo. Jadi kemungkinan kita bisa ketemu Pak ya. Siap. Nanti silakan kotak-kotak Pak Tim. Betul, nanti kita bisa ketemu di sana ya. Nah ini kan lagi-lagi seperti ini, forum-forum seperti ini, kita jangan segan-segan untuk menggunakan untuk network kita gitu ya. Seperti saya dengan Pak Aziz, saya belum kenal Pak Aziz loh. Sebelum ini saya belum kenal Pak Aziz gitu kan. Tapi dengan forum seperti ini, saya dengar Pak Aziz ngobrol seperti apa. Terus nanti Pak Aziz juga lihat saya punya presentasi seperti apa. Terus ya mungkin nggak akan ada common area buat research collaboration. Tapi kan Pak Aziz mungkin punya kenalan sama orang yang di area yang sama gitu, misalnya seperti itu kan. Atau di jurusan saya punya jurusan, di tempat kami ada jurusan renewable energy juga gitu loh. Nah dari situ kita bisa mupuk kerjasama bersama-sama, kira-kira begitu ya. Jadi ini forum ini jangan dianggap sebagai forum yang formal. Silakan nanya-nanya yang bisa memberikan keuntungan lah buat Bapak Ibu dan juga buat universitas dan buat Indonesia pada umumnya, kira-kira begitu. Nah ini saya mulai dengan kerjasama dengan Indonesia. Karena saya memang dari Indonesia, makanya fasih berbahasa Indonesia. Saya sekolah di Bandung, terus kerja juga di PTN, pernah 4-5 tahun. Dosen saya adalah Pak Marjono, mungkin sebagian ada yang kenal, yang sudah meninggal, Pak almarhum Pak Marjono Siswo Suwarno. Itu dewanya orang material ya. Nah, beberapa yang saya bisa kasih highlight di sini adalah saya sama Pak Suwarsono dari UMM pernah menggunakan alat di AUT, terus kita juga tidak memungut biaya. Terus Pak Suwarsono bisa spend sekitar 2-3 minggu gitu, dan akhirnya beliau bisa menyelesaikan PhD-nya gitu. Karena waktu itu beliau katanya harus ke UI 6 bulan baru dapat 1 session, terus 6 bulan lagi baru dapat 1 session, terus diundang sama Pak Profesor San Chen, dia bilang kamu ke New Zealand aja sini. 2 minggu setiap hari dia bisa pakai SEM gitu, selesai gitu. Nah hal-hal seperti itu tuh kita bisa, dengan adanya diaspora gitu kan, dengan adanya rekan-rekan kita di luar negeri ya, kita bisa
menggunakan, maksudnya bukan untuk menggunakan dalam arti yang jelek gitu ya, tapi sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat kita sama-sama gitu loh. Terus saya supervise Pak Mahros dari Jember, dia selesai PhD 2 tahun lalu. Terus Mbak E juga pernah ke New Zealand, Mbak ya. Terus Mbak Popi sama Pak Andoko, sorry, ini saya salah ketik nih, Pak Andoko ke New Zealand juga, pernah training di sana. Terus Pak Danang sama Pak Udin dari Jember, Mbak Popi sama Pak Andoko ini dari UM Malang. Terus Pak Danang sama Pak Udin, sekarang Pak Udin tuh ketua jurusan mesin di Jember. Ya, mereka berdua pernah training di sana selama 2 bulan kalau nggak salah di New Zealand. Nah, terus dengan kenalan-kenalan saya berhasil mencarikan beasiswa buat beberapa dosen dari Indonesia. Ya nanti di bagian akhir slide saya akan tawarkan lagi kalau ada yang berminat. Sekarang Pak Ardi memasuki tahun ketiga, dia dari UMM, dia lagi ambil PhD di Formosa. Baru 2 minggu lalu di Pak Ardi kirim artikel ke saya, dia bilang, Prof tolong diperiksa bahasa Inggrisnya katanya gitu. Saya bilang ya dengan senang hati saya akan periksa gitu lah. Dia bilang ini makan waktu lama banget Prof. Ya saya enjoy lah untuk baca, untuk bantu gitu lah. Itu kayak gitu-gitu tuh nggak masalah gitu ya. Terus akhirnya yang kedua Pak Fahrur dari Jember, dia juga sekarang di Taiwan di NTUT. Yang ketiga Pak Toto dari ITS di Taiwan juga. Terus Pak Danang dari Jember ada di Kaohsiung. Jadi yang keempat orang ini itu tidak memakan waktu sama sekali buat saya, karena saya di Taiwan diangkat jadi guru besar di sana. Mereka selalu bilang kalau ada orang dari Indonesia mau datang ke sini kuliah, kalau kamu rekomendasi kita langsung ambil gitu. Nah jadi keempat orang ini tuh beasiswa dikasih dari sana, biaya hidup dikasih dari sana, segala macam, dan mereka nggak perlu tes. Saya tinggal telepon gitu profesor-profesor sana. Saya bilang ini ada orang mau datang ambil dokter, lu punya ini nggak, beasiswa nggak? Ada, nih kasih langsung gitu loh. Jadi nggak perlu pakai tes, nggak perlu pakai prosedur, nggak perlu apa-apa gitu loh. Ya, jadi nanti kalau bagian terakhir kalau ada yang kepengen berminat silakan kasih tahu. Saya masih punya beberapa punya beasiswa di Taiwan, mungkin ada 3 atau 4 lagi gitu. Jadi kalau ada yang berminat silakan kasih tahu nanti. Ya. Terus kerjasama dengan Indonesia itu mulai lebih giat itu tahun 2016 waktu saya diundang sama UMM. Waktu itu saya dikontak sama Mbak Is kalau salah Mbak ya. Mbak Is kontak saya sebagai sama-sama alumni IPTN. Terus Mbak Is bilang tanya boleh kasih seminar nggak sama kasih kuliah gitu. Akhirnya saya ke UMM. Nah dari situ selama 2-3 tahun ke depan setiap universitas di Indonesia tahu, terutama di Jawa Timur sama Jogja, kalau mereka tahu saya ke Indonesia, ya udah mereka minta kasih kuliah gitu loh. Jadi biasanya kalau saya di sana 2 minggu itu hari Senin saya di sini, hari Selasa di sana. Jadi malamnya itu saya naik kereta terus gitu, keliling-keliling gitu loh. Jadi jarang di hotel. Malam biasanya menghabiskan waktu di kereta. Termasuk yang dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ada Mbak ya? Mbak hadir di sini Mbak? Ada. Yang dari Sidoarjo. Ada, Pak. Bunda Ada, Pak. Prantasi. Ada ya? Nah itu dia, ada tuh Mbak Prantasi tuh. Itu saya lagi di Jember, habis ngasih seminar di sana. Terus hari Senin mestinya saya pulang, terbang ke New Zealand. Terus Mbak Prantasi bilang, Prof, nanti Senin bisa nggak kasih kuliah di Sidoarjo? Waduh, saya terbang itu Mbak siang. Tapi ya berhasil juga kita Mbak ya. Saya berhasil juga masuk ke Sidoarjo. Nah jadi saya itu senang sekali kalau bisa ngasih kuliah sama buat berbagi ilmu lah. Kira-kira ya seperti kata Pak Asis tadi, kita orang-orang di luar itu mungkin tidak banyak yang, karena kita tidak bisa mengabdi secara langsung di Indonesia, kita secara fisik ada di luar, tapi kita punya hati itu ada di Indonesia gitu loh. Bagaimana kita bisa membantu rekan-rekan kita di Indonesia, paling tidak di universitas lah, supaya kita bisa sama-sama maju, kira-kira begitu ya. Nah ini beberapa kolaborator saya nggak usah panjang lebar sih, dari Jepang, dari Amerika, dari Spanyol, termasuk ada dari Boeing segala macam, dan dari New Zealand, dan beberapa dari Taiwan. Ya, nah saya akan masuk beberapa topik yang saya siapkan. Mungkin yang pertama saya akan skip saja, saya akan masuk 1-2 slide kemudian saya skip supaya menghemat waktu. Tapi lagi-lagi mohon maaf kalau ada beberapa detail di sini. Tujuan saya itu bukan untuk memberikan detail, bukan untuk memberitahukan bahwa kami punya alat yang bagus atau kami pintar, kami bisa analisa, bukan seperti itu kira-kira ya. Saya cuma kepengen supaya rekan-rekan dari teknik mesin bisa melihat bahwa penelitian itu banyak yang kita bisa kembangkan gitu loh. Ya, meski saya orang material, tapi kemudian saya masuk juga ke metal forming, saya masuk ke machining, saya masuk ke 3D printing, dan yang lucu itu topik terakhir nih. Saya juga bisa masuk ke itu buat menghitung itu ternak.
Nah, itu kan rada unik gitu loh. Tapi ya, kalau kita kepengen, terus orang-orang ada yang kepengen kita masuk ke situ dan kerja sama-sama, ya marilah kita kerja sama gitu. Kira-kira begitu ya. Saya cuma mau kasih tahu project ini dimulai dari salah satu company yang ini downpipes ini. Kalau di Indonesia itu apa ya? Pipa talang air ya. Pipa air buat turunin air dari atap ke tanah, kira-kira begitu ya. Nah, itu waktu mereka produksi banyak sudut-sudut yang banyak area yang itu tekuk-tekuk gitu. Jadi nggak bunder. Betul, bersudut-sudut. Nah, terus mereka kepengen, karena customer-nya komplain, ini kenapa begini bersudut-sudut begini gitu loh, nggak bunder. Nah, kita diminta teliti dan dari sini keluar satu master gitu loh. Nah, ini kira-kira rolling mesinnya itu seperti ini, dari materialnya masuk dari sini, terus kedua, ketiga, keempat segala macam sampai terakhirnya di sini. Jadi proses membuat pipa itu makan waktu kurang dari 1 menit. Ya, kurang dari 1 menit. Prosesnya itu continuous. Nah, ini contoh bagus buat rekan-rekan kita yang di teknik mesin, bahwa dosen di teknik mesin, bahwa proses pembentukan pipa itu sangat tidak susah. Itu sangat gampang. Nih kita lihat nih. Di stasiun pertama waktu material masuk seperti ini. Dia bentuk dulu gampang seperti ini, masih rada-rada rada-rada datar gitu ya. Terus di stasiun nomor 3 dia mulai bengkok gitu loh, ya, mulai jadi bentuk bulat. Terus di stasiun nomor 6 sudah hampir jadi pipa gitu kan. Terus di nomor 8 sudah jadi pipa. Nomor 9 mulai dilengketin gitu, disambung kira-kira begitu. Stasiun nomor 10 dipatenkan, jadi sudah jadi pipanya. Kira-kira begitu. Dan ini prosesnya kurang dari 1 menit beres. Ya. Nah, kita teliti, terus kasih tahu hasilnya kira-kira seperti apa, dan kita bilang sama mereka jangan pakai material dari perusahaan yang ini, karena itu materialnya jelek. Seperti itu kira-kira. Ya. Ini singkatnya aja. Nah, yang kedua saya mau jelasin ini adalah mengenai pemesinan untuk titanium. Nah, ini menghasilkan doktor yaitu Pak Mahros dari Jember. Jadi saya membimbing Pak Mahros sekitar 4 tahun, beasiswanya dari Dikti kalau nggak salah. Dari sini kami bisa menghasilkan 4 jurnal internasional, terus sama 3 paper buat conference. Ya. Nah, intinya itu gampang. Jadi material ini, titanium ini, itu kami dapat dari Boeing. Materialnya cukup tebal. Ini dipakai buat landing gear. Jadi saya dapat dari Boeing gratis. Terus saya bilang, Pak Mahros, kamu kepengen nggak buat meneliti pemesinan material ini gitu. Nah, terus kita belilah drill seperti ini. Kita drill ke dalam, lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini kira-kira seperti ini. Kita bikin beberapa proses gitu loh. Jadi kecepatannya pakai ada yang pakai pendingin, ada yang nggak pakai, segala macam ya. Dan akhirnya keluar proses yang paling bagus, parameternya adalah seperti ini kira-kira kita. Ya. Nah, dari situ keluar 4 jurnal publikasi sama Pak Mahros. Jadi memang beliau bekerja keras. Pak Mahros tuh seorang pekerja keras. Jadi Senin sampai Jumat dia ke kampus melakukan penelitian, terus ketemu saya segala macam. Sabtu Minggu dia kerja di restoran buat buat mencari income tambahan. Jadi saya izinkan gitu loh. Karena memang saya tahu dia bekerja keras. Terus jadi saya izinkan buat mencari biaya tambahan buat biaya hidup, kira-kira seperti itu ya. Nah, tentang welding itu sampai sekarang kami mengeluarkan sekitar 10 publikasi di jurnal ya, sama 6 conference. Jadi ini topik yang sederhana, ini mengenai pengelasan tok gitu loh ya. Tetapi bisa sampai 10 publikasi, totalnya kira-kira 16. Nah, ini juga dari hasil kerjasama. Saya nggak bisa melakukan ini secara sendirian gitu loh. Karena saya nggak punya waktu semua, saya juga nggak punya material banyak, terus uangnya juga terbatas, kira-kira seperti itu kan. Jadi kita kerjasama sama orang-orang lain atau dari universitas lain. Ya. Ini kira-kira profil umum mengenai pengelasan. Di tengah sini adalah bagian yang meleleh dan kemudian menjadi padat kembali gitu loh. Solidifikasi yang namanya fusion zone. Nah, sifat dari sini, dari BM sama dari HAZ sama di fusion zone itu berbeda-beda ya untuk titanium. Nah, untuk titanium yang paling terkenal, titanium 64, di tengah itu keras setelah dilas. Dia jadi keras. Nah, di material yang lain pun dia keras seperti ini. Nah, masalahnya adalah kalau ini kita lakukan uji tarik, dia akan patah di sini nih, bagian yang lembek. Ya. Nah, terus untuk material titanium yang lain, di bagian tengah justru lembek setelah dilas. Nah, ini kan unik ini. Gitu loh. Ini yang lain keras, yang ini kok jadi lembek. Gitu loh ya. Ini tipe titanium yang berbeda. Yang titanium di atas ini itu dipakai buat sayap pesawat misalnya, atau dipakai buat rudal. Nah, titanium yang di bawah sini itu dipakai buat landing gear pesawat. Ya, ini yang di bawah sini nih. Tapi setelah dilas, di tengahnya itu jadi lembek. Nah, ini masalah ini gitu loh. Terus kami melakukan penelitian lah. Nah, salah satunya kami lakukan penelitian seperti ini. Ya, ini saya kerjasama dengan Lehigh waktu saya masih di IUT. Ini dokternya keluar si Meng Fu dari Taiwan. Nah, setelah dilas, betul seperti yang saya bilang tadi,
dia di bagian tengahnya lembek gitu. Ini hasil pengelasan. Terus kemudian kita cari tahu bagaimana kita bisa bikin supaya sama gitu loh, ya, kekuatannya sama. Nah, kita bikin treatment seperti ini, saya menemukan treatment ini, kekuatannya jadi sama semua merata, gitu kan? Nah, ini bagus gitu loh, kita senang. Tapi masalahnya begini, kalau misalnya komponennya kecil, gitu kan, misalnya sebesar bolpen atau sebesar kertas, kan gampang. Setelah las, kita masukin dalam tungku gitu ya, masukin dalam furnace, gampang gitu kan. Tapi kalau misalnya komponennya seperti ini, bagaimana gitu loh kita masukin dalam tungku, gitu kan? Ini kan gede gitu kan? Atau seperti ini nih, stadion. Nah, stadion ini atapnya itu dibuat dari titanium. Nah, titanium kan nggak ada titanium tiba-tiba satu gede begitu gitu kan? Ini kan kelihatannya ada garis-garis nih, ya. Itu dilas semua nih. Nah, bagaimana kita bisa masukin yang setelah dilas begini dalam tungku gitu loh? Kan kegedean kan? Nah, kalau misalnya kita bilang, oke kita las dulu satu, masukin ke tungku. Nah, kan habis itu kita mesti las lagi sama yang sebelahnya. Jadi nggak ada tungku yang segede gini buat masukin satu stadion. Kan gitu idenya ya. Nah, stadion ini karena atapnya itu dibuat dari titanium, itu ditaruh persis di pinggir pantai di Fukuoka. Ya, ini stadion di Fukuoka. Nah, jadi pertanyaannya, kalau sudah begini, bagaimana caranya gitu kita bisa selesaikan gitu. Karena kalau kita lasto, dia jadi lebih lembek atau jadi lebih kuat. Tapi kalau kita mau bikin rata, harus masukin dalam tungku gitu. Nah, tungku nggak ada yang sebesar ini. Nah, saya terus keluarkan ide. Kira-kira 6 tahun lalu saya keluarin ide. Nah, ini background-nya seperti ini ya. Kalau saya las material ini sama material ini, gitu kan? Saya las material ini sama material ini, di tengah akan kuat, akan keras. Kalau saya las material ini sama material ini, di tengahnya itu akan lembek. Gitu kan? Nah, sekarang saya keluarin ide, saya bilang, bagaimana kalau saya las material ini sama material ini, tapi tengahnya saya taruh material ini. Ngerti kira-kira idenya ya? Ya, atau untuk saya ngelas ini, yang ini nih sama yang ini di tengahnya saya taruh material ini, gitulah, ya kan? Supaya nggak lembek, gitulah. Jadi ide saya keluar seperti itu. Di tengahnya saya taruh material ini atau tengahnya saya taruh material ini. Ternyata hasilnya luar biasa tuh, lihat. Ya, saya ngelas ini 15.3 sama 15.3, saya taruh tengahnya, taruh ini, hasilnya luar biasa nih, tengahnya langsung. Tidak perlu pakai perlakuan panas dalam tungku lagi gitu loh. Jadi langsung jadi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini setelah 6-7 tahun saya melakukan penelitian, baru saya tahu, wah, ternyata ini menarik gitu. Nah, ini yang bikin kita sebagai saintis, sebagai dosen, membuat kita jadi berpikir terus gitu loh. Kira-kira apa yang saya bisa rubah, kira-kira seperti itu ya. Nah, 3D printing, saya mungkin contohkan satu contoh. Ini 3D printing, kebetulan kami juga akan punya mesinnya. Ya, ini di atas sini tuh ada powder yang diturunin ke bawah, terus dikasih laser. Nah, dia dibikin bentuk seperti ini gitu. Ya, saya cepetin aja kira-kira videonya. Nah, jadi gitu kan. Ya, dari yang nggak ada apa-apa, terus menjadi sebuah tabung misalnya gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang namanya 3D printing. Tuh, kira-kira jadi kan. Nah, 3D printing yang lebih modern itu yang ada di sini nih, saya tunjukin lagi nih. Kita akan lihat sebentar. Nah, kita desain dulu pakai komputer. Terus nah, ini sudah desain pakai komputer. Di sini sudah ditaruh bubuk serbuknya, powder-powdernya, terus laser dari atas bakar gitu loh kira-kira. Bikin leleh, terus diulang-ulang, taruh lagi serbuk atasnya, terus dilelehin lagi pakai laser tadi. Nah, itu taruh serbuk tuh. Ya. Terus lasernya lelehin lagi, ya. Terus ditaruh lagi serbuk, diulang-ulang terus seperti itu kira-kira, ya, diulang-ulang terus seperti itu kira-kira, terus akhirnya komponennya jadi. Ini komponennya jadi di sini nih. Ya, nah serbuk yang ada ini yang tidak terpakai bisa dipakai nantinya gitu loh. Tuh jadi komponen itu. Ya, jadi tidak ada yang terbuang. Kira-kira seperti itu. Dan ini tidak melakukan pemesinan, ini langsung, makanya namanya 3D printing. Ya, nah sekarang yang kami kerjakan ini nih. Ini saya kemarin minta sama orang New Zealand buat ngeprint material. Ini kan kelihatan nih sampel-sampel buat uji tarik tuh. Kita print paralel gitu kan, 0 degrees. Kita print vertikal, kita print juga miring. Nah, ini bisa di-print sama mesin kita itu gitu loh. Ya, kita tinggal program, tuh dia ngeprint kira-kira gitu. Jadi seperti itu. Nah, terus kita bisa uji langsung. Ya, kita bisa langsung uji. Nah, ini hasil print yang satu yang pakai selective laser, yang satu pakai electron beam. Ini kelihatan bedanya nih. Ini lebih halus, ini lebih kasar kira-kira seperti itu.
Ya, jadi yang lebih halus itu lebih kuat dia. Ini yang hijau nih, ya. Ini saya bandingkan sama titanium yang dari hasil rolling. Ya, yang hijau itu lebih kuat. Nah ini lagi-lagi saya nggak bisa kerjakan sendiri. Saya harus kerjasama sama perusahaan di New Zealand. Saya kerja sama orang di Taiwan untuk uji tarik segala macam. Jadi tidak semua universitas punya segala sumber daya. Kira-kira seperti itu ya. Ini saya skip. Nah ini yang terbaru. Saya kerjasama sama Osaka Universitas di Jepang. Ini untuk pengelasan foil. Nah, foil itu kan kira-kira kalau kita bayang ya, ibu-ibu pasti tahu dong aluminium foil tebalnya kira-kira seperti kertas ya. Ya. Nah, dalam bayangan kita ngapain foil dilas gitu loh. Itu sudah terlalu rentan gitu kan, dipegang aja robek. Ngapain dilas gitu. Nah, tapi kalau kita lihat secara menyeluruh, lihat secara umum lagi, foil itu banyak digunakan yang material-material tipis, itu banyak digunakan terutama sama Jepang. Misalnya ya, untuk bikin alat-alat elektronik. Kan dulu handphone kita tuh tebal-tebal gitu, gede-gede kan. Sekarang kan handphone makin lama makin tipis. Artinya apa? Komponen dalam itu makin lama makin kecil. Mungkin bautnya makin kecil, mungkin PCB boardnya makin tipis, segala macam gitu loh. Jadi komponen-komponen yang makin kecil, nano atau micro segala macam, itu menggunakan material-material yang berupa foil. Nah, makanya perlu pengelasan, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, di Jepang saya dikasih izin untuk pakai alat itu di Osaka University. Setiap tahun mereka undang saya ke Jepang dan mereka biayai ini. Ini alatnya tuh kecil supaya kita masih kedengeran? Masih ya? Masih. Alatnya tuh kecil. Jelas. Alatnya cuma segini nih. Nih, ini supaya kita bisa bandingkan. Ini laptop nih, ya. Alatnya itu cuma segede gini. Jadi tidak usah dibayangkan bahwa alatnya tuh segede mobil misalnya gitu loh. Alatnya cuma segede gini. Nih kita lihat lagi lebih detail nih. Ini alatnya nih. Nah, di situ lasernya itu seperti itu. Diameternya laser itu kurang dari 0,1 mm. Nah, materialnya taruh di bawah sana. Ini dia setelah dilas seperti ini. Terus ini kelihatan nih hasilnya nih. Ini yang ketebalan foil tadi sekitar 0,1 mm. Ini kelihatan ya, mungkin bentuknya sudah nggak terlalu rata, yaitu karena penanganan ya waktu saya ambil dari bawah sini, mungkin dia kebengkok gitu loh. Karena memang sudah terlalu tipis gitu loh. Ya, ini yang ketebalan 0,2 masih lebih bagus kira-kira. Tapi intinya adalah begini. Orang Jepang itu mereka sangat teliti. Ya, ini mesin ini mereka kembangkan sendiri di laboratorium mereka. Ya, mereka kembangkan sendiri. Yang kedua, mereka juga mengusahakan supaya komponen-komponen itu makin lama makin kecil. Karena apa? Sumber daya alam itu semakin lama semakin berkurang. Kira-kira seperti itu idenya ya. Dan lagi-lagi ini saya nggak bisa kerjakan sendiri karena saya nggak punya alatnya. Tetapi mereka orang Jepang itu punya alatnya di Osaka University, cuma mereka nggak punya orang material buat analisa gitu. Nah makanya mereka setiap tahun undang saya ke sana buat analisa. Mereka kembangkan alat, mereka bilang kita mau ngelas ini, Prof, bisa tolong teliti nggak? Nah terus mereka minta saya ke sana, mereka biayain segala macam. Saya ke sana, terus saya bawa sampelnya pulang ke New Zealand atau nanti pulang ke Amerika, terus saya teliti, terus publikasi sama-sama gitu. Kita publikasi bareng-bareng. Ini papernya bakal dipublish mungkin sekitar 2-3 bulan lagi. Ini sudah disubmit nih. Nah, terus ini juga sama Jepang nih, sama Ishikawa Institute di Jepang juga nih. Tuh lihat loh. Di sini kita lihat misalnya gear seperti ini. Kalau misalnya satu gearnya ini, satu giginya ini patah, ya. Kalau zaman dulu satu gigi patah atau 2 gigi patah, kita buang gitu loh. Sayang banget gitu. Nah, ini kehebatannya 3D printing. Lihat di sini ya. Ini satu patah, kita perbaiki. Nah, gitu loh. Diulang-ulang pakai printer tadi itu loh. Di print ulang. Terus akhirnya sampai jadi. Jadi nggak perlu dibuang. Ya. Nah, salah satu keunggulan lagi ini. Ini sudah mesin pesawat terbang ya. Satu mesin pesawat terbang itu dia kadang-kadang memiliki sampai sekitar 1.000. Paling nggak beberapa ratus engine nozzle seperti ini, nozzle seperti ini ya. Nah, sudut-sudut seperti ini. Satunya itu harganya sekitar 90 juta rupiah satu biji. Nah, kalau misalnya dia rusak sedikit, kita ganti satu 90 juta. Rusak satu, ganti satu 90 juta. Kan kemahalan. Nah, makanya teknologi 3D printing itu kita sekarang sedang usahakan supaya bisa dipakai untuk memperbaiki sudut-sudut yang rusak itu. Seperti ini. Ya. Nah, terus tahun lalu, ini cerita nyata tahun lalu waktu kita mulai masuk pandemi, New Zealand itu kita langsung lockdown bulan Februari atau bulan Maret. Ya, New Zealand itu paling keras dalam menangani COVID ini. Ya, kalau ada satu kasus di Auckland, satu kasus kira-kira 3 minggu lalu, itu satu kota Auckland di lockdown.
Ya, satu kota Auckland, gara-gara satu kasus. Ya, itu sangat ketat di New Zealand. Jadi waktu sekitar Februari atau Maret tahun lalu, Auckland mulai lockdown karena mulai ada kasus. Terus saya kepikir, ini bagaimana caranya kita bisa bantu suster-suster atau bantu dokter-dokter gitu loh. Karena tidak ada yang tahu, tidak ada yang prediksi bahwa ini bakal lockdown gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa siapin apa mask seperti itu, nggak ada yang juga bisa siapin apa itu mask yang di mask yang simple-simple seperti apa tuh? Seperti ini ya, yang simple seperti ini nih. Karena nggak ada yang tahu gitu loh, nggak ada yang prediksi ya, masker-masker seperti ini nih. Itu terjadi bulan Maret ya, yang seperti ini. Kita nggak ada yang tahu, suplainya juga nggak banyak. Terus saya pikir, nah, saya punya alat 3D printing di lab. Saya minta izin ke kantor, saya ambil 3D printernya, terus kami print lah ini, alat-alat seperti ini, bikin masker seperti ini, supaya apa? Kita membantu suster-suster, membantu perawat-perawat, membantu dokter-dokter yang menangani orang-orang kena COVID itu gitu loh. Nah ini kontribusi kepada masyarakat, kira-kira seperti itu. Dan begitu kita print, dokter-dokter, suster-suster pada minta dari rumah sakit itu. Ya ini mesin-mesin kami, ya. Ini mesin yang kami beli, yang mesin di kanan ini itu sumbangan dari Taiwan, ya. Saya dikasih dari Taiwan gratis. Nah, begitu kami print, suster-suster terus dokter-dokter pada minta, kami kasih gratis, ya. Materialnya kami beli, tapi kemudian kami bagikan gratis karena menurut kami ini orang-orang yang perlu diproteksi. Kalau suster-suster atau dokter-dokter menjadi sakit, nanti siapa yang nangani orang-orang yang kena COVID, kira-kira gitu. Terus kami juga print beberapa buat orang-orang yang mau terbang gitu. Jadi supaya kalau mereka terbang, mereka aman, kita kasih sama mereka gitu. Dan kita kasih gratis. Jadi ini kira-kira kontribusi kami buat apa tuh? Buat komunitas menggunakan alat-alat yang kami punya. Ini sederhana sekali gitu loh. Nah, terus tahun lalu saya bikin proyek satu buat ini. Apa tuh? Kalau tangan patah kan kita pakai apa tuh? Yang kayak gini ya, cast itu namanya cast. Terus ini berat kan ini berat dan karena harus melekat terus, kadang-kadang jadi bau gitu loh. Karena mandi tidak boleh dilepas segala macam kan, dan sangat berat. Terus saya bilang sama mahasiswa, saya bilang kita bikin coba proyek ini, kita print gratis kita kasihin gitu loh. Jadi kita desain segala macam, kita scan tangan, terus kita print, kita kasih ke dokter, kita kasih buat apa itu klinik-klinik secara gratis. Karena ini tidak terlalu mahal. Buat bikin satu ini sekitar 17 jam buat ngeprint. Jadi satu. Dan ini ringan. Terus kita pakai sistem klip begini nih. Jadi kalau misalnya dia mandi, dia bisa buka gitu loh. Ya, bisa cuci tangannya gitu loh. Setelah mandi selesai, dipasang lagi terus diklip lagi gitu. Jadi aman gitu loh. Ringan, aman dan murah gitu ya. Idenya seperti itu. Terus ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir. Saya bimbing salah satu mahasiswi dari Pakistan, namanya Farah. Dia datang ke New Zealand, orangnya pintar. Terus saya bilang, kamu mau topik apa? Dia bilang, dia mau coba karena dia lihat di New Zealand itu terkenal dengan yang seperti ini, ya, yang domba-domba seperti ini kan. Dia bilang, saya mau bikin alat, mau bikin perhitungan supaya lebih simpel gitu loh. Karena kalau domba sebanyak ini setelah sore hari mau dimasukin ke kandang, orangnya kan mesti ngitung. Karena takutnya mungkin ada yang kecebur ke air, mungkin ada yang jatuh ke got, atau ada yang curi mungkin gitu loh, gitu kan. Jadi setiap sore itu dia mesti hitung. Nah, buat ngitung satu-satu, kalau dia punya 300 atau 400 ekor, ngitung satu-satu kan lama itu. Mungkin 2 jam, 3 jam gitu loh. Jadi dia nanya, kita bisa bikin nggak? Saya bilang, kita pakai aja itu, pakai drones itu loh, ya, pakai drones. Nah, terus kita bikin itu, kita beli drone-nya, ini nih. Ini kan sistemnya waktu dia dari itu masuk ke kandang nih, ya. Dari sini dia masuk ke kandang, dia lewat sini nih. Kan orangnya kalau berdiri di sini buat ngitung satu-satu kan lama sekali tuh. Ya. Terus belum lagi ada yang kelewat gitu kan, suka nyelipit gitu lah, nyelipit masuk gitu. Jadi kelewat kan. Nggak ketahuan jumlahnya berapa gitu loh. Nah, makanya saya bilang kita aja beli drone, terus kita hitung, terus kamu bikin itunya, algoritmnya. Ya. Bikin algoritma. Kita bisa lihat dari ketinggian berapa gitu, terus ngitung secara cepat. Ini dalam kira-kira 10 menit, 15 menit kelar nih. Ya, nanti saya kasih tunjuk videonya. Ini drone-nya. Nah, kita hitung dari ketinggian, kita ambil foto dari ketinggian 50 meter, 80 meter sama 120 meter. Karena di New Zealand ketinggian drone itu paling tinggi 150 meter. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu langsung ditangkap polisi. Gitu ya. Jadi ketika kita ambil yang ketinggian paling tinggi, 120 juga boleh. Gitu. Kita terbangin drone-nya. Nah, ini kita foto dari atas. Kita foto dari ini ketinggian 50 meter, ini ketinggian 80 meter, terus ini ketinggian 120 meter. Sudah mulai nggak kelihatan kan? Ya, sudah mulai susah.
Ya, jadi idealnya itu ternyata kami pakai ketinggian 80 meter, gitu. Nah, ini mungkin videonya satu contoh. Mohon maaf, sorry. 5 menit lagi. Oh ya, ini sudah habis nih Pak. Tuh ini videonya nih ya. Ini drone-nya lagi jalan tuh. Dia sambil ngitung sambil dia terbang. Jadi kelihatan jumlahnya. Kelihatan ya? Iya. Jadi dalam 2 menit itu bisa langsung kehitung jumlah itunya, jumlah dombanya berapa banyak daripada ngitung satu-satu. Gitu. Ya. Saya ulangi sedikit lah itu videonya terbang tuh. Drone-nya terbang, dihitung satu-satu. Dia langsung kasih nomor. Pak Fasan, saya 2 menit lagi selesai Pak ya. Boleh ya? Iya, masih cukup ya. Ya. Nah, ini saya ulangi lagi slide yang tadi pertama ya. Jadi saya dengan Indonesia beberapa universitas itu sudah kerjasama cukup lama ya, dengan UMM, terus dengan Jember, dengan UM, terus dengan ITS juga segala macam. Dan saya juga masih bisa sampaikan bahwa masih ada sekitar 3 atau 4 beasiswa buat di Taiwan. Jadi di NTUT ada, di Formosa di tempat Pak Ardi ada 1, ada 2 sorry, di tempat Pak Ardi ada 2, di NTUT ada 1, terus kemudian di Kaohsiung mungkin juga masih ada 1. Jadi paling tidak itu masih ada 3 beasiswa kalau ada rekan-rekan dosen dari UMM atau dari mana aja yang kepengen sekolah ke Taiwan ambil S3, mereka kasih semua biaya hidup, kasih tiket segala macam, dan di cover lah semua, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini kalau ada yang berminat, saya tinggal telepon mereka gitu loh. Jadi nggak susah-susah, nggak ada prosedurnya. Mereka paling tinggal bilang, kamu isi aja formulir ini, terus kembaliin ke kita. Selesai. Langsung diterima itu. Langsung diterima. Nggak susah-susah. Jadi kalau ada rekan-rekan dosen yang kepengen ambil S3, silakan nanti bisa hubungin Mbak Iis. Mbak Iis tahu nomor telepon saya. Mbak Popi juga tahu nomor telepon saya. Ya, Pak Muji, Pak Muji aja. Pak Murji itu ada. Pak Jito ada. Pak Jito. Terus rekan-rekan dari UMM rata-rata mereka tahu punya nomor. Pak Fasan juga pasti punya nomor saya dong ya. Terus Ibu Perantasi juga punya. Saya ganti nomor kemarin sama nomor di Amerika sekarang, tapi Mbak Is sudah punya. Terus kira-kira itu saya bisa sampaikan. Terima kasih sudah diundang untuk berbagi ilmu sedikit dan memberikan informasi bahwa masih ada beasiswa yang belum diambil gitu ya. Ada di Taiwan, ada tiga paling enggak. Itu dari saya, dan sekarang saya sudah di Oregon. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Wasan. Oke, sama-sama. Baik teman-teman, terima kasih Pak Din, terima kasih Pak Aziz. Nah teman-teman, tiba saatnya kita berbagi, teman-teman bisa bertanya kepada Pak Aziz atau Pak Dim, silakan di atau raise hand kalau bicara langsung, atau di chat. Ada duo absen. Silakan teman-teman, monggo. Ini kesempatan yang langka, mudah-mudahan ini jadi pintu gerbang kerjasama yang lebih luas. Tadi yang memang seperti disampaikan Pak Aziz, ada 3 fase. Pakai kalau meniru-tiru diagram fase air. Yang pertama entropi H itu agak besar tentunya, kemudian kan agak membosankan yang tengah-tengah itu, agak panjang, terus itu paling banyak energinya. Nah, setelah yang fase superheated itu, ayo just sudah. Semuanya sudah panas semua, sudah sangat memberikan manfaat. Ini satu hal yang kita di Muhammadiyah itu sering fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua adalah khairunas yanfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia. Nah, ini hari ini banyak peluang manfaat yang bisa kita kembangkan untuk memberikan manfaat yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ini belum ada yang raise hand. Kalau nggak ada saya nanya Pak, boleh saya nanya? Oh, moga Pak. Mbak Is tadi kan bilang, di awal itu Mbak Is bilang bakal ada 18 kali webinar ya. Ini pembicaranya kan nggak saya terus sama nggak Pak Aziz terus kan ya? Enggak. Nanti ada banyak dari anak buahnya Prof. Aziz. Oh gitu. Oke, good. Ya, mantap. Ya, Pak Aziz tuh pasti anak buahnya banyak. Saya lihat termasuk Pak Benny Cahyono dari Coventry, itu teman dekat saya, Pak.
Oh iya, di Oregon juga, tapi di Oregon State itu ada Pak Taifu, Oregon State. Pak. Oh gitu. Ada Pak Taifu, dan Pak Taifu itu koordinator untuk Amerika. Oke. Nanti Nanti kalau saya ke sana saya beliau juga berkunjung. ada di Oregon juga. Jadi silakan nanti Ya. kalau misalkan apa-apa bisa saya share lebih lanjut. Sip. Ini ada pesan dari Pak Mujiarto. Monggo Pak Mujiarto disampaikan langsung dari Muhammadiyah Tasikmalaya. Monggo Pak Mujiarto. Selamat siang, Prof Tim. Selamat siang, Pak. Ini mohon dibantu untuk pengembangan jurnal Di mana ya, Teh? dari Di Universitas Tasikmalaya? Muhammadiyah Tasikmalaya ya. Ya. Tasikmalaya. Prof. Mohon Biasa Biasa. bahasa Sunda. Biasanya Riau Sunda. biasa. Bahasa Sunda. Biasa. Salam kenal loh, Prof. Salam Yo, kenal. mangga Kang, mangga. Ya. Mohon dibantu untuk pengembangan jurnal teknik mesin, Prof, ke depannya. Ya, sama ini kami kan sering mengadakan internasional conference, mungkin Prof Tim dan Prof Aziz bisa bantulah untuk sebagai keynote lah, ya. Boleh. Rencananya sekitar bulan Juli atau September, Prof. Mohon bisa Juli, dibantu ya, September, Prof ya. Nanti saya ke panitia untuk bisa minta kontak Prof Tim dan Prof Aziz. Atur nuhun, Prof. Atur nuhun. Yuk, sama-sama. Monggo, Atur matur nuhun. suwun. Mangga Ya. Kang, mangga. Ya, siap. Ini ada Pak Edi Widodo bertanya kepada Prof berdua bagaimana memulai kolaborasi riset. Mungkin ini barangkali langkah praktisnya. Pak Edi Widodo mau menyampaikan sendiri atau cukup ini dijawab oleh Bapak berdua? Ya, mungkin pertanyaan saya singkat aja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Prof, mungkin itu pertanyaan singkat saya, tapi itu sebenarnya ganjalan dalam hati kita kan belum pernah kolaborasi, terutama dengan apalagi dengan international researcher. Ya. Jadi gimana memulainya nih, Prof? Saya tadi mohon maaf agak terlambat mengikutnya ini. Mungkin itu aja, Prof. Dan juga mungkin seperti yang disampaikan Pak Musi tadi, kita juga Umsidah Muhammadiyah Darso juga beberapa kali atau memiliki rencana untuk yang berikutnya kita akan international conference, webinar seperti ini. Mungkin bisa dibantu di tempat itu. Oh. Ya. Terima kasih. Silakan. Pak Aziz mau duluan atau saya duluan? Oke, mungkin saya duluan karena saya ada urusan keluarga setelah ini. Silakan, Pak. Jadi mungkin saya bertahan 5 menit lagi gitu ya. Jadi saya jawab secara simpel saja. Ini sesuatu hal yang mungkin secara teknis saja saya jawab ya. Jadi silakan bisa kontak saja langsung kepada kita semuanya gitu ya. Kalau misalkan Mas Edi bingung, saya harus dengan siapa, misalkan nggak punya stok, misalkan dengan diaspora yang mana, misalkan gitu ya, bisa saja nanti search saja di database kita gitu ya. Kalau misalkan memang syarat untuk bisa men-search itu memang sebagai anggota dahulu, sebagai anggota itu nggak bayar ya, anggota itu nggak bayar. Nanti bayar itu nanti kalau jadi premium. Jadi premium itu kalau misalkan ada dapat service-service yang lain gitu ya. Tapi kalau anggota saja itu enggak. Maksudnya bayar ini pun sebenarnya sebagai donasi gitu ya. Donasi karena kita punya beberapa kegiatan itu juga. Jadi basically silakan untuk jadi anggota saja. Anggota saja dahulu, nanti bisa nge-search. Siapa saja sih sebenarnya yang ada gitu loh. Nah, itu jalan termudah. Nah, memang untuk mengontak yaitu dari Mas Edi sendirinya ya, jangan dari saya. Misalkan saya harus mengontak satu-satu ya, itu agak repot juga. Tapi akan sangat baik. Misalkan Mas Edi punya gambaran riset atau misalkan apa, silakan kontak saja. Orang-orang dari rekan kita yang di Indonesia ketika mau kolaborasi dengan saya juga kadang seperti itu. Tiba-tiba dapat WA dari siapa, misalkan gitu, ya udah kontak ke saya, misalkan kirim email, misalkan gitu ya. Jadi misalkan misalkan nanti ke Pak Tim, misalkan gitu, kirim email ke Pak Tim juga saya kira nggak masalah. Dan nanti masalah cocok atau enggaknya itu sesuatu yang berbeda lagi. Jadi sekali misalkan ngirim nggak cocok, jangan yuk langsung down. Ini yang kadang mungkin menjadi ini ya masalah juga ya. Tapi silakan untuk selalu pede saja, ya keep moving saja. Nah terus yang perlu saya garis bawahi juga, kita nggak perlu minder. Semuanya equal, baik dia diaspora macam-macam atau misalkan rekannya dari Indonesia, udah semuanya tidak ada yang minder gitu. Jadi kalau dari awal kita agak minder, aduh itu repot gitu. Jadi diaspora juga diaspora kok gitu. Jadi biasa saja semuanya gitu. Jadi ini yang perlu saya garis bawahi gitu. Seperti itu Mas Edi ya, matur suwun. Terima kasih.
Ya sama seperti Pak Aziz itu jawabannya. Jadi buat saya tidak pernah saya bikin itu sebagai sesuatu yang formal gitu loh. Mungkin Mas Edi bisa tanya sama Mbak Popi, bisa tanya sama Mbak Iis gitu kan, atau Pak Andoko segala macam. Itu saya nggak pernah bikin itu formal. Bahkan kemarin ini ada pesan satu Mas dari Mbak Popi nih, nanyain. Mbak Popi kan udah waktu itu message saya. Jadi lewat WA pun Mbak Popi bisa message saya gitu loh, pakai WA. Prof Tim, kalau kami bisa training nggak ke situ? Boleh gitu loh. Jadi nggak masalah gitu. Kita nggak akan bikin itu sesuatu yang formal. Tapi kemungkinan setelah disetujui gitu kan, mungkin dari universitas itu mereka akan minta kita untuk isi formulir gitu loh. Cuman itu kira-kira seperti itu. Karena itu kan buat formulir, buat itunya apa, formalitasnya universitas gitu. Tapi secara perseorangan itu nggak ada masalah gitu loh. Ya. Jadi saya siap bantu gitu. Terus buat sekalian menjawab pertanyaan Pak Mujiarto tadi itu, sama yang mau bikin seminar-webinar. Jadi saya selalu usul buat teman-teman kalau misalnya mau mengundang kami dari luar, buat saya misalnya ya, karena kami biasanya tidak dikasih dana untuk ke Indonesia gitu loh, ya, untuk memberikan presentasi biasanya kami tidak dikasih dana gitu. Nah jadi yang saya bilang sama teman-teman di Indonesia, silakan urunan sama beberapa universitas, beberapa kampus misalnya gitu loh. Misalnya yang ini kayak 1 juta, ini 1 juta gitu. Bukan buat bayar kami, bukan buat bayar saya, tapi cukup untuk cover tiketnya misalnya gitu loh. Jadi jangan sampai ditanggung oleh satu universitas tersendiri gitu ya. Jadi urunan aja sama-sama. Silakan diatur. Seperti yang tahun lalu saya ke Indonesia, itu 9 kampus tuh mereka urunan untuk cover tiket saya dari Indonesia buat ke Indonesia pulang pergi. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi saya tuh senang ke Indonesia, cuman kami memang tidak dikasih dana sama kampus untuk bepergian seperti itu gitu ya. Di New Zealand itu kami biasanya dikasih izin cuma 1 kali 1 tahun pakai dana dari kampus buat traveling, dan itu harus ada tujuannya, harus jelas gitu. Ada presentasi yang mengeluarkan publikasi misalnya seperti itu ya. Kalau cuma ngasih kuliah mereka terus nanya ini keuntungan buat kita apa gitu. Tapi kalau ada memberikan presentasi, keynote speaker, terus ada publikasi, itu jadi keuntungan buat universitas gitu. Kira-kira begitu ya. Pak Dim, sekalian dari Mbak Popi ini, bulan Agustus November apa ada kemungkinan dalam kaitannya dengan degree training atau? Ada sekali. Terkait COVID ini gimana Prof di sana? Asal udah vaksin aja ya Prof ya. Rasanya sih itu syarat-syaratnya ya. Saya sudah divaksin 2 kali loh. Saya sudah suntik yang 2 kali. Kalau di sini masih nunggu giliran Prof. Masih nunggu ya. Ya kalau ada bukti bahwa sudah divaksin, rasanya sih sudah nggak ada masalah, karena itu pasti yang ditanya sama kedutaan nanti pas ngurus visa. Ya kalau kan? ke Jepang juga sama ya Prof Aziz ya. Jepang kita telat ini karena kita nggak punya vaksin sendiri ya. Jadi memang kita agak telat ini. Jadi basically untuk visiting sebenarnya nggak masalah. Cuman memang sekarang yang diutamakan adalah visiting yang memang notabene-nya lebih dari 90 hari. Jadi residen. Oh ya. Jadi residence dan memang kalau di tempat kita punya beberapa skema ya, terlepas dari coronanya ini. Kalau corona itu kan sesuatu yang di luar perencanaan kita. Kalau misalkan di kampus kita sendiri, kita sebenarnya punya beberapa skema juga ya. Apakah skema itu sebagai researchers, short visiting researchers, atau sebagai sebagai students itu sendiri, itu nggak masalah. Gitu. Jadi kebetulan saya sendiri juga punya beberapa students yang ada di Indonesia ya. Jadi joint supervisions itu juga ada. Ada kemarin juga dari beberapa kampus di Indonesia juga sebagai internship ke tempat saya. Jadi student itu bisa internship juga. Sedangkan untuk level faculty ya, researchers itu kita ada beberapa menu ya. Bisa memang visiting itu sendiri, atau misalkan kalau misalkan sudah level kerjasama sudah bagus, kadang kita anggap sebagai research fellow. Nah, kita angkat sebagai research fellow. Jadi, misalkan saya mengangkat beberapa research fellow, itu bisa. Itu nggak masalah. Gitu. As long as lab itu memang membutuhkan. Gitu. Seperti itu. Dan mungkin ini saya izin ya, udah jam segini, jadi saya perlu cabut juga. Mungkin saya hanya akan membaca beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab ya dari pertanyaan yang ada di chat ya. Intinya adalah terkait kalau misalkan
terkait dengan saya sendiri ya, kita welcome lah, lab saya juga welcome ya. Jadi memang mungkin sedikit berbeda ya sistem tiap negara ya, mungkin antara saya dengan Pak Tim juga pasti akan sangat berbeda gitu loh. Tapi ketika kita melihat sistem di Jepang itu kan memang lebih independen tiap lab gitu loh. Tiap lab itu punya alat-alat sendiri macam-macam. Kita nggak di Tokyo University itu kita jarang punya common facility, itu jarang Pak Tim, itu susah sekali. Nggak Jadi pinjam-pinjam kan? Nggak pinjam-pinjam jadi ya? kita benar-benar punya lab sendiri ya. Bukan sombong enggak, tapi lab saya itu 200 meter Pak Tim. Jadi saya datang itu kosong dulu. Nah ini ya alhamdulillah dalam waktu 2 tahun ini saya udah ngisi beberapa alat-alat utama. Jadi bisa cek saja di website lab saya gitu. Jadi kalau misalkan ada rekan-rekan gitu ya, misalkan ingin apa, terutama ya, saya juga mesin tapi fokus ke energi conversion ya. Jadi silakan nanti kalau misalkan ada mau pakai apa GC, MS atau misalkan FTIR, XRD atau misalkan SEM atau misalkan yang lain EDX atau misalkan yang lain, itu ya alhamdulillah lah sudah ada di lab saya. Jadi kalau misalkan mau datang, mau ngukur di situ, mau diskusi macam-macam silakan. Tidak ada pungutan uang juga tidak ada gitu. Tadi memang hasil memang kita harapkan ya, tetapi saya di sini tidak memukul harus keluar apa riset paper macam-macam seperti ini, enggak juga gitu, karena kemampuan setiap orang kan juga berbeda dalam hal ini gitu. Mungkin demikian ya. Jepang itu lab tuh kayak istri Pak ya. Oh iya. Itu nggak boleh dipinjam-pinjam kan? Iya, jadi repotnya di situ ya. Jadi akhirnya jadi memang untuk yang entry level kayak saya misalkan gitu ya, itu berat, tapi memang kita sudah settle, enaknya minta ampun. Jadi kita mau riset kapan saja, jam berapapun juga nggak masalah gitu. Kita punya area sendiri di situ. Gitu. Jadi ya itu memang tipikal antara beberapa negara yang berbeda. Pak Tim sudah sangat memahami sekali karena beliau juga dari Jepang gitu loh. Jadi seperti itulah. Jadi ya memang ada keuntungannya, ada kerugiannya. Tapi dalam hal ini kaitannya dengan hari ini misalkan gitu ya, saya selalu membuka open dalam hal ini. Gitu. Kemarin ada juga dari UII macam-macam gitu ya. Mau minjem alat macam, ya udah silakan datang sebulan, datang 2 bulan misalkan itu nanti, atau UNS kemarin juga gitu ya, mau minjem alat atau misalkan mau simulasi macam-macam segala ya silakan, yang bisa kita punyai monggo gitu loh. Jadi bisa saja masalah legalitas apakah sebagai researcher atau sebagai apa itu nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Mungkin demikian dari saya ya, Bu Iis, Pak Tim, Pak Fauzan dan juga teman-teman yang lain ya. Saya matur suwun segalanya ya, mohon doanya, mohon minta maaf atas segala kesalahannya. Demikian dari saya, Pak Tim, insya Allah nanti kita keep in touch ya. Terima kasih, Prof. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Masih ada 1-2 pertanyaan nih ya. Iya. Monggo Pak Tim langsung nih. Ini yang saya lihat di atas, sebentar, supaya saya nggak kelewat ya. Jangan sampai nanti ada yang kelewat, nggak enak. Bagaimana mulai kolaborasi riset, itu sudah dijawab tadi ya. Terus bulan Agustus November bisa, sudah dijawab. Webinar, peluang kolaborasi research, ya bisa. Kalau buat webinar kan di mana aja saya tinggal gitu kan, kita bisa asal jamnya pas gitu ya. Kayak sekarang ini jamnya pas, saya bersedia gitu. Tapi kalau misalnya untuk datang ke Indonesia atau dari Indonesia datang ke sini ya, kita masih lihat apa yang mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu lah, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah aman, kita bisa mulai traveling. Dan saya tuh selalu senang bisa ke Indonesia. Selain bisa berbagi ilmu, biasanya saya di Indonesia itu 2 minggu, 1 hari, 1-2 hari biasanya saya ketemu ibu, terus sekitar 12 hari biasanya saya buat jalan-jalan ke sana kemari untuk ngasih kuliah gitu. Jadi itu saya juga manfaatin buat silaturahmi sama ibu saya. Biasanya hari Sabtu Minggu kira-kira begitu ya. Tapi hari lain itu saya harus melakukan tugas saya karena memang saya diundang ke Indonesia oleh universitas gitu. Jadi saya lakukan tugas dulu, baru saya ketemu sama ibu, kira-kira seperti itu. Jadi saya sangat bersedia. Mudah-mudahan kalau kita sudah mulai lebih aman, kita bisa traveling. Yang berikut, bagaimana awalnya bisa berkarir di luar negeri sebagai dosen. Ini dari Pak Hari Yulianto. Jadi dulu saya itu di PTN, terus kemudian saya sekolah di Australia, terus kemudian tahun 2000 itu mulai karir luar negeri. Saya ke Singapura, kerja di semacam BPPT-nya Singapura. Ya itu lagi-lagi mencari pekerjaan lah, kira-kira seperti itu. Karena zaman sekarang sih sudah enak, kalau kita mau apply pekerjaan kan pakai Google, pakai apa itu segala macam sudah ada. Mau kirim CV segala macam tinggal email gitu kan. Kalau zaman dulu kan kita masih pakai surat gitu Pak ya. Mungkin Pak Hasan juga masih ingat toh. Ya.
orang-orang generasi kita kan kalau mau kirim lamaran kan mesti pakai amplop, pakai perangko kan. Nah, Ya. dulu jadi waktu itu saya masih ingat saya belum pakai email, pakai perangko segala macam dan saya kirim ke Singapura, diterima. Terus kemudian setelah berkembang di Singapura 3 tahun, terus saya lamar pekerjaan ke New Zealand. Saya turun jabatan sebenarnya itu. Jadi turun menjadi postdoc lagi gitu loh. Meskipun saya sudah doktor sekitar 5 tahunan, tapi saya bilang nggak apa-apa lah. Yang penting saya bisa ke New Zealand, terus turun jabatan juga nggak masalah, gaji turun juga nggak masalah. Nah, kita orang Indonesia, ya orang Indonesia itu kehebatan kita adalah kita tuh termasuk yang ulet, ya. Dan itu kita jangan sia-siakan gitu loh, ya. Nah, orang-orang di luar, terutama di New Zealand, itu orangnya termasuk yang rada-rada slow, rada-rada malas. Jadi kalau kita orang Indonesia ulet, orang Cina ulet, segala macam itu karir kita bisa naik cepat. Jadi tahun 2004 saya sebagai postdoc, terus tahun 2007 diangkat jadi dosen, tahun 2012 diangkat jadi ketua jurusan. Karena apa? Karena saya bekerja dengan ulet gitu loh. Saya menunjukkan lagi-lagi bukan pinter, bukan hebat segala macam, tapi menunjukkan bahwa kita mau kontribusi, kita mau bekerja, kita tuh jujur gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau mereka lihat seperti itu, karir kita bisa naik. Meskipun di mana-mana juga pasti ada yang rasis segala macam ya, tapi tidak masalah lah. Kira-kira seperti itu. Terus tertarik melanjutkan S3 di luar negeri. Nah, kalau dari Indonesia untuk Australia itu beasiswa lebih banyak karena ada AusAid, ada apa tuh? Ada lagi yang lain apa ya? AusAid sama ada 2. Apa itu, Mbak? ALA ya. ADS ALA itu? ADS ya. Ada AusAid segala macam kan ya. Nah, itu banyak beasiswanya tuh. Mereka kasih 1 tahun tuh bisa sampai 500 kayaknya tuh. Ya. Banyak mereka kasih. Apalagi buat dosen. Dosen itu termasuk lebih gampang, diprioritaskan, ya. Buat ke New Zealand, buat S3 itu beasiswanya nggak terlalu banyak. Makanya teman-teman rekan-rekan dosen dari Indonesia kalau mereka ke New Zealand itu biasanya dari beasiswa dari Dikti atau dari LPDP. Nah, tapi kalau mereka masuk ke universitas di Auckland, yang Auckland University, seperti Pak Yuda itu dari mana ya? Dari UMM. UMM ya? Informatika. Nah, itu dia beasiswanya dari New Zealand langsung, gitu loh. Jadi untung-untungan. Nah, terus ada satu yang nanya nih mengenai geothermal ya. Betul, geothermal itu di New Zealand paling bagus. Tadi Mbak siapa yang nanya? Mbak Armila ya? Ya. Geothermal mana? Di bawah nih, Mbak Armila Suryo. Beliau katanya juga pernah dari UM Sumatera Barat. Beliau pernah diajar sama Pak Marjono sama Pak Rohim, pernah di PTN juga, gitu ya. Nah, tertarik untuk ngambil S3 di New Zealand untuk geothermal. Nah, betul geothermal itu memang suhunya itu di New Zealand. Karena di bagian dekat di luar dari Auckland sekitar 2-3 jam itu pusat geothermal. Nah, itu silakan langsung kontak sama dosen-dosen orang-orang di geothermal itu. Itu bisa. Itu biasanya mereka kencang. Ya. Kalau nggak ada ya itu lagi-lagi mungkin harus ke Dikti sama ke LPDP. Kira-kira itu yang saya bisa kasih tahu tuh, ya. Tapi persyaratan dari mereka itu biasanya gampang. Asal IELTS-nya sekitar 6, terus kemudian atau ada publikasi 1-2 biji, itu bisa langsung lolos tuh, langsung keterima. Ya. Dan lagi-lagi jangan malu-malu untuk kontak mereka. Seperti Pak Yuda itu loh. Pak Yuda itu dia nggak malu-malu, dia kontak orang di New Zealand langsung dapat dia beasiswa. Sekarang dia malah sama istrinya udah di sana ya, kalau nggak salah ya. Istrinya juga sekolah, Pak ya? Iya. Betul ya? Iya. Nah itu, jadi jangan segan-segan, jangan malu-malu gitu. Ya, kontak orang sana itu jangan segan-segan. Itu kan kadang-kadang untung nggak untung gitu kan. Kalau misalnya dia pas nggak ada duit ya dia mungkin nggak kasih, tapi jangan langsung putus asa seperti kata Pak Asis tadi, jangan langsung down. Itu coba lagi. Karena dosen di geothermal tuh banyak gitu loh. Duitnya mereka tuh kencang. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi nih. Ini ada lagi yang dari lain siapa nih? Udah nggak ada ya? Nah, pertukaran pelajar. Kalau buat pertukaran pelajar secara resmi itu mungkin agak susah kalau ke Amerika karena begini. Biaya hidup dan tuition, uang kuliah Amerika itu mahal. Tapi kalau misalnya kepengen datang untuk internship 2 bulan, 3 bulan, itu tidak masalah gitu. Itu biasanya prosesnya nggak panjang. Karena kita nggak harus lewat nggak harus lewat imigrasi, nggak harus punya visa sebagai pelajar gitu loh. Datang aja misalnya sebagai visiting, gitu kan? Sebagai visiting student misalnya gitu, 2 bulan, 3 bulan, itu nggak masalah. Biasanya lebih gampang. Tapi kalau datang kepengen pertukaran belajar untuk ngambil 1 semester misalnya, itu susah. Karena mereka biasanya minta
duitnya di account ada berapa, terus profesornya siapa, kira-kira gitu. Jadi banyak pertanyaan buntut-buntutnya tuh, ya. Tapi kalau cuma datang 1, 2 bulan, 3 bulan untuk lihat fasilitas, untuk pakai fasilitas, itu biasanya lebih gampang. Begitu Pak. Ada lagi pertanyaan lain yang mungkin kelewat? Kalau ada yang kelewat, mohon dimaafkan. Silakan dibacakan aja langsung. Takutnya ada yang kelewat. Sudah. Kayaknya sudah semua Pak Dim. Sudah ya? Sudah Ini semua. Pak Asis minta nomor WA, tapi kok dia udah keluar? Saya bisa kasih taunya lewat mana ya? Saya ada Prof nanti WA-nya. Silakan. Oke. Bu Is, mungkin saya cukup ya. Saya kembalikan pada. Oh, Pak Erwin Sulaiman. Oh, masih ada. Sekarang di Malaysia. Oh ya, baru muncul, baru ada. Salam dari Pak Prof. Oh ya. Ya. Dulu sama-sama di gitu. PTN. Pak Erwin Sulaiman ini dulu yang ketua itu bukan ya? Dia orang HRD bukan dulu, Pak? Mbak Is? Dalam Pak Edwin. Pak Yang Edwin Sulaiman- ERDC. Pak Edwin RRDC. Oh, Pak Erwin. Terakhir. Ya. Oke. Oke. Bu Is, saya kembalikan ya kepada Iya. Monggo. pembawa acara, Bu. Saya sebagai moderator, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi tadi pesan-pesan yang saya agak garis bawahi adalah seperti yang jargon kita, semboyan kita, fastabiqul khairat, kemudian khairun nas yanfa'uhum linnas wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fauzan. Kemudian kami sampaikan juga terima kasih banyak Prof Tim atas sharingnya yang sangat luar biasa. Dari sharing tadi kita mendapatkan banyak sekali wawasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan di luar sana, kemudian peluang dan potensinya untuk kerjasama dengan kita semua. Termasuk tadi ada kesempatan untuk sekolah lagi ya Prof ya. Betul. Ada beberapa beasiswa yang siap diambil. Ayo Bunur berangkat Bunur. Bunur itu Taiwan itu. Mau balik lagi. Taiwan Pak. Bunur sudah dulu ke Taiwan, katanya udah nggak mau lagi. Iya. Oregon. Ke Oregon. Tadi sempat searching juga Prof di peta Oregon lokasinya di mana saja. Biar membuka wawasan, melihat gini ya. Semakin banyak yang dilihat kan banyak hal yang bisa kita dapatkan ya Prof ya. Silakan. Itu bagus itu. Kemudian Bu, Bapak Ibu. apakah masih boleh bertanya Bu? Oke. Sama Pak Bagaimana Tim? ini Prof? Bonus Silakan. Ini Pak Eko Please. juga ingin ke Oregon ini. Pontianak, ini Pontianak nih. Iya Pak, Pontianak Pak. Lah, saya belum pernah ke Pontianak ini. Ini bagus Nah, nih boleh peluang. Pak, sekali-sekali Pak nanti Pak. Paling diundang ke webinar dulu boleh ya? Boleh. Iya. Ya tadi yang saya tanya itu Pak, tentang pertukaran pelajar. Kita sebenarnya kemarin dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer itu sudah pertukaran pelajar di Filipina Pak. Tapi pertukaran pelajarnya lewat online. Jadi tuker apa namanya kuliah aja. Ya. Nah seperti itu. Mungkin nanti bisa ya Pak ya. Mungkin dari Oregon atau dari mana nanti, atau dari tempat Pak Tim lah, Pak Prof Tim, nanti kita tukar apa namanya dosen lah gitu sama mahasiswa. Jadi kemarin itu kita dari Filipina, kita ngajar yang dari sini dari Pontianak ke Filipina gitu. Dari Filipina ngajar di Pontianak, tapi lewat online karena memang nggak bisa kalau datang visiting ke sana kan nggak bisa. Nah gitu. Nah kebetulan saya juga tertarik dengan printer 3D. Di Pontianak juga kita udah punya printer 3D 2 Pak. Tapi masih yang PLA sama ABS. Yang masih FDM. Ya. Tadi kan saya lihat, wah printer 3D-nya keren Pak yang di video Bapak itu. Itu kayaknya mahal gitu kan. Karena memang yang terjangkau ini yang pakai PLA dan ABS gitu ya, yang FDM. Nah itu sekarang saya juga lagi riset tentang printer 3D atau prototyping. Nah itu saya juga bingung mau bertanya ke siapa gitu kan ini kan hal yang masih baru ya Pak ya. Nah mungkin nanti saya bisa riset sama Bapak untuk bertanya-tanya tentang printer 3D mungkin Pak ya untuk penelitian selanjutnya. Nah saya juga bingung kemarin jurnal-jurnal itu
juga masih kurang banyak itu Pak untuk penelitian ini. Kebetulan kita kan di Pontianak ini memang lebih ke komposit Pak. Komposit untuk bahan buangan sawit biasanya. Itu kita buat komposit segala macam. Nah itu untuk materialnya memang banyak kita bikin, tapi untuk mengujinya itu kadang kami harus ke Pulau Jawa dulu untuk mengujinya gitu. Nah, mungkin nanti dengan adanya Pak Prof Tim dan yang lainnya mungkin kita bisa kolaborasi Pak gitu. Apalagi tentang printer 3D ini. Begitu Pak ya, Pak Tim, Pak Prof Tim, Pak Fauzan, Pak Buis. Bisa. Mungkin ya. Kalau terima kasih Pak. Bisa. Sip. Baik, apakah ada lagi Bapak Ibu? Perlu saya tanggapi atau nggak usah? Nggak usah. Silakan Prof. Ya, silakan Prof. Nggak perlu Pak. Satu yang top lagi belajar di NTUI, Pak Farud tuh udah bisa masang mesin 3D printing sendiri tuh. Dari Jember. Ya, jadi dia kebetulan dia pembimbing saya ambil desain dari Thingiverse, ambil desain dari mana gitu kan, dari software gratis, terus kemudian ngeprint. Pak Farur itu bisa masang mesin 3D printing. Jadi kalau komponen motor dia bisa pasang gitu. Kira-kira seperti itu. Jago sekarang beliau tuh. Terus Pak Ardi dari mana, yang dari Formosa, yang dari UMM, itu juga saya sudah usulin Pak Ardi untuk pergi belajar ke itu. Belajar ke NTUT. Dia bilang dia belum punya waktu sekarang karena dia lagi nulis jurnal, tapi dia bilang ilmu belajar 3D printing dari awal itu saya bisa atur sama orang di Taiwan. Jadi misalnya pengen ke sana 1-2 bulan kan, kasih uang cover penginapan Pak di sana. Bisa bantu. Ya kira-kira Mbak. Terima kasih Prof Tim. Apakah Bapak Ibu ada lagi yang ingin disampaikan? Mumpung kita kehadiran tamu dari jauh di sana, memang salah satu hikmah dari agenda online ini kita bisa mendatangkan dari segala macam tempat ke sini, kita hadirkan lebih dekat lagi dengan kita semua. Dan insya Allah kegiatan webinar ini akan dilaksanakan lagi minggu depan dan beberapa minggu ke depan, yaitu 18 rangkaian kegiatan di jam yang sama. Dan semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini bisa hadir kembali di kesempatan berikutnya. Ini ada yang raise hand. Ya. Ini Iya Pak. Ya, mungkin jaringan saya kalau terputus-putus. Jadi mungkin kita juga mohon bantuan kerjasama dari Prof Tim juga. Kebetulan di UM Sumbar kita juga baru memulai untuk riset 3D printing juga, dan kita coba-coba untuk membuat 3D printer sendiri tapi dengan spek yang lebih simpel dan sederhana sehingga bisa nanti kita manfaatkan untuk diperkenalkan ke anak-anak sekolah, mungkin tingkat SMP atau SMA. Jadi tidak lagi belum yang complicated lah yang kita ini. Mungkin nanti bisa butuh bantuan dari Prof Tim juga. Sekalian juga mungkin nanti kalau berkenan saya juga minta bantuan Prof Tim juga nih, karena saya lagi alhamdulillah draft disertasi saya sudah masuk, tinggal nunggu jadwal sidang viva. Mungkin minta bantuan dari Prof Tim untuk ngulik-ngulik kira-kira
apa kekurangan yang perlu saya tutupin nanti untuk persiapan Pak saya. Mau Di printing dibikin juga, seperti Pak Marjono nggak? Saya di Malaysia Bro, di IUM dengan Profesor Eri supervisor. Aduh, Silakan, putus. boleh. Oke, mohon izin nanti juga minta kontaknya Profesor Tim agar bisa berkomunikasi langsung secara jauh. Ya. Tadi email saya juga ada di situ ya. Email itu ada tadi ya. Oh, ya. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa undang Prof Tim ke Bukit Tinggi ya, Prof. Oh, silakan. Mau ke sana makan itu, mau makan apa tuh? Makan kapal, Prof. Mau makan nasi padang, nasi kapal. padang. Siap, insyaallah, Prof. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ya. Pak. Baik Bapak Ibu, insya Allah sudah mendekati ke akhir acara. Sekali lagi dari panitia menyampaikan banyak-banyak terima kasih pada Prof Tim atas kesediaannya untuk menjadi pemateri di siang hari ini. Kemudian kami juga sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri kegiatan hari ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Semoga sehat selalu. Mari kita akhiri kegiatan kita di siang hari ini dengan baca hamdalah dan tutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku panitia menyampaikan banyak-banyak permintaan maaf apabila selama kegiatan ini berlangsung ada kesalahan baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Prantasi. Terima kasih. Ini Salam Prof. Salam, terima kasih semua. Nanti ketemu lagi kita di Sidoarjo ya. Ya, amin. Waktu itu Mbak Prantasi nggak jadi bawa saya ke itu loh, ke lumpur loh. Iya. Lapindo. Ke Bromo juga belum, Bro. Iya. Oh iya, ke Bromo juga belum kan? Iya. Saya yang utang. Makasih Sehat semua ya. Makasih Prof. Sehat semua, yuk. Makasih. Ya. Makasih Bapak Ibu. Yuk. Belum jadi foto bersama ya. Iya lupa Bu. Nggak apa. Saya capture terus, cuma ada yang on, ada yang banyak yang off. Nggak apa-apa. Makasih Bapak Ibu, ini saya off ya. Ya. Ya Bu, siap. Assalamualaikum. Salam.